Kristen penyembah manusia. Iya. Juma, kau bilang lembaga Alkitab Sopan kau Indonesia sikit itu apa pembohong. Bang Juma? Sopan kau sikit, emang kau udah tua? Betul. Lembaga Bible Indonesia itu pembohong dan penipu. Kalau kamu bilang pembohong, kenapa nggak kamu gugat di mahkamah? Kenapa nggak kalau pencuri yang baik, ketika dia sadar dirinya pencuri, tanpa diingat, kamu gugat di mahkamah, kamu kalau dia pencuri yang baik, kalau dia sudah menyadari kalau dirinya itu pencuri, Alkitab dengan sangat baik, lalu kamu bilang pembohong, kenapa kamu nggak berani gugat di dalam hukum? Kamu takutkah? Kamu gugat dong lembaga Alkitab Indonesia di dalam hukum. Kamu bilang pembohong. Memang pembohong. Kamu sendiri loh yang bilang pembohong tadi pagi. Berani memang pembohong. Memang pembohong. Sekarang begini, mari kita lihat. Santai orang tua santai. Sekarang saya mau tahu dari Anda, kenapa bisa kitab yang berasal dari Romawi itu bertuliskan Alkitab? Jawab. Kamu bilang pembohong karena Al-Quran mula yang pembohong. Kalian bilang Daud sama Musa itu duluan Daud lahir. Padahal Daud itu Raja Israel kedua. Tapi di Quran kalian itu berarti Anda menggunakan isi Al-Quran itu di dalam Alkitab. Itu baru pembohong. Itu baru Al-Quran pembohong. Bilang Ismail yang disembeli. Ismail itu nggak disembeli. Yang disembeli itu adalah Ishak, tapi nggak jadi. Bukan Ismail. Itu baru pembohong. Kamu bilang lembaga Alkitab Indonesia pembohong. Kenapa kamu nggak berani gugat di Mahkamah Konstitusi? Yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Jawab. Pembohong. Kenapa kamu nggak berani gugat di Mahkamah Agung? Gugat Jawab dulu. Itu kamu gugat dong. Yang diminta untuk dikorbankan anak tunggal Alkitab Indonesia atau pembohong. anak kedua. Kamu landas teori kamu dari mana? Emang kamu paling jago bahasa Ibrani Yunani? Ya? Kamu lulusan akademik mana? Tahu bahasa Ibrani Yunani bilang lembaga Alkitab Indonesia pembohong. Nangis. Yang pembohong itu Al-Quran. Bilang Daud itu lahir duluan dibandingkan Musa. Nangis kamu. Gak perlu nangis lah, santai aja. Aku nggak nangis bang, aku lagi batuk, suaraku ini suaraku. Iya, tapi jangan melo gitu ya. Jangan menyerupai wanita. Kamu kan laki-laki. Ngapain suaramu dibuat-buat kayak tahun. Kalau kamu bilang lembaga 18 tahun sudah kayak gini suaramu. Nanti kalau sudah 30 tahun suaramu kayak gini. Selamat pagi. Apa kabar? Baru 18 tahun sudah kayak gitu suaramu. Cuma kamu bilang lembaga Alkitab iya kan, betul kan Cuma. Mari kita buktikan. Kamu berani buktikan. Ayo di Mahkamah Agung. Berani nggak? Aku tantang kamu. Tantang gugat lembaga Alkitab Indonesia di Mahkamah. Udah sering itu dilakukan. Buktinya mana? Buktinya kalian lainnya yang tidak mau hadir. Buktinya sampai sekarang, dari saya lahir sampai sekarang, lembaga Alkitab Indonesia tetap berdiri kokoh di Indonesia Raya ini. Kalian tidak bisa gugat itu di Mahkamah Agung. Nah, jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya ada orang tidak berhasil, sejak kapan Ismail disembeli? Yang disembeli itu Ishak. Gantian ngomong. Gantian ngomong. Kemana-mana pindahnya, loncat sini, loncat sana. Kamu kenapa, Dit? Kamu belum dapat jatah dari cowokmu malam ini. Hah? Cewek. Oh, santai aja, cowok. Santai. Iya. Saya tanya samamu, Didit, saya tanya samamu. Yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak kedua? Jawab. Itu aku mute, buka mute-nya. Habis kok nggak mau diam, jadi kutuk. Buka mute-nya Adit, baru bicara. Adit, ya Allah dia nggak tahu mute. Adit, itu dibuka Adit, suara mute Adit. Dasar besok. Adit. Ada masalah curhat sama abang Dit. Ya Dit, kalau ada masalah curhat sama abang jangan curhat di sini. Dit, itu mute-nya dibuka. Jawab pertanyaan Bang Juma. Itu dia lagi nangis itu Bun, dia lagi nangis. Udah.
Kamu bilang pembohong, yang kitab pembohong itu kitabmu. Kamu bilang di Quranmu itu Daud duluan lahir dibandingkan Musa. Ngaco. Masa bisa cucu lebih lahir dibandingkan kakek Daud aja, sedangkan Raja Israel kedua. Musa itu sedangkan kakek moyangnya mereka. Ngaco. Oke, baik. Daud lebih lahir kalau begitu tua mana Maria daripada Yesus? Ya tua duluan Maria lahir lah. Tapi Yesus itu kan baru ada dari setelah Maria itu ya udah bisa melahirkan. Tua mana Maria dibandingkan Yesus? Ya Yesus udah ada jauh. Dia itu kan Allah Bapa. Saya ulang pertanyaan saya. Tua mana Maria daripada Yesus? Gini, Quranmu itu ada di abad keberapa? Di abad ke-7 kan baru ada. Di abad ke-5 itu belum ada Quran. Di abad ke-6 itu belum ada Saya Quran. tidak tanya Al-Quran loh. Saya tanya itu udah ada di abad ke-1. Tua mana Yesus daripada Maria? Yang saya tanya apa? Apa pertanyaan saya? Tua mana Yesus daripada Maria? Ya kalau secara kamu bilang manusia ya Maria lah umur secara manusia. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhanmu. Kan bagus. Enggak gitu. Kan aku bilang secara manusia, bukan secara ketuhanan. Emang Yesus punya secara ketuhanan? Yesus punya ketuhanan? Emang Tuhan punya aja cuma. Kenapa ada Tuhan kayak gitu? Kayak kue lapis. Lapis kiri manusia, lapis kanan adalah Tuhan, lapis tengah adalah setan. Kamu langsung ke Mahkamah Agung. Ayo dong. Udah. Mahkamah Agung. Jangan ku nangis. Jangan kamu di live ini doang kamu senggol-senggol agama Kristen, nggak bagus cuma. Iya, karena agama Kristen agama yang mencuri data-data dari Al-Quran kan gitu. Ya udah buktiin aja. Ayo buktiin di Mahkamah Agung. Oke. Mari kita buktikan. Ngapain ke Mahkamah Agung? Di sini aja kita buktikan di sini. Dari mana kitabmu mengambil? Langsung tahu dong. Dari mana kitabmu mencuri kata Alkitab? Jawab. Meow. Apa? Dari mana kitabmu mencuri kata Alkitab? Ya Alkitab itu artinya seluruh kitab. Ada 66 kitab. Dari mana mencuri kata Alkitab? Nggak ada mencuri kami ya. Kamu ngawur. Kalau tidak mencuri, lalu dari mana datangnya kata Alkitab itu? Yaitu Alkitab itu kumpulan kitab-kitab itu maksudnya. Dari mana kata Alkitab itu? Enggak, kamu bilang lembaga Alkitab Indonesia pembohong. Dari mana kata Alkitab itu diambil oleh Lai? Dari mana dia curi? Ayo kamu bilang Lai mencuri kan? Ayo kamu sebut. Dari mana lembaga Biblos mencuri kata Alkitab? Kamu jangan cuma mental TikTok. Ayo senggol lembaga Alkitab Indonesia di mahkamah. Dari mana biar seluruh orang lembaga Biblos Indonesia mengambil kata Alkitab? Cuma kan kamu bilang lembaga Alkitab pembohong kan? Dari mana pembohong mengambil kata Alkitab? Ya ampun, kamu bilang pembohong. Kalau kamu bilang pembohong, kenapa enggak? Dari mana si lembaga penipu mengambil kata Alkitab? Kalau penipu, kenapa enggak kamu laporin ke polisi? Kalau dia bukan penipu, pasti kamu bisa jawab. Enggak, kalau penipu. Karena tidak ada jawabannya selain daripada menipu, maka kamu nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab karena aku kekurangan ilmu, bukan karena nggak bisa ya jawab kamu. Ampun, harusnya kamu. Oke, saya coba buktikan ya. Dari mana lembaga Biblos Indonesia mengambil kata Paulus? Yaitu terjemahan bahasa Ibrani, Yunani. Biar kamu. Dari mana? Apa kata Yunaninya? Apa Yunaninya Paulus apa? Ilmu saya nggak banyak.
Ya, sudah kau cebok dulu pakai air 1 sendok baru naik ke sini. Ilmu nggak ada, cuma datang nangis. Sampaikan salamku ke Lai. Katakan ke Lai bahwa Lai, kenapa tugas kamu cuma curi-curi aja kerjamu? Nggak punya jati diri kah? Sampaikan ke Lai ya, gitu ya. Oke, ini ada Yon Bang. Yon ini Kristen. Silakan Yon mau bertanya ke Bang Juma. Yon. 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 Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Saya melihat data ini yang di Al-Quran surah Al-Furqan ini diterangkan di dalam 1 Korintus 10 nomor 16. Ucapan syukur, ini kata syukur. Ini tengok kameranya sebesar itu. iPhone 14 juga besar. Bang Juma sampai kamera apa mau dilihat? Orang nggak bisa oke. Jual handphone dia di sini. Aku sama dulu dia Bang. Mondo squeeze selamat malam agak mama. Baru di mute dia. Dinda Natali, ya. Saya boleh bertanya deh satu hal yang Ya. Anda Boleh. Adinda imani dulunya kan? Iya Bang. Di dalam 1 Korintus 10:16 di situ ada kata koinonia, persekutuan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saya ingin tahu, selama Adinda dulu sebelum masuk Islam, ini persekutuan dengan siapa? Yang Adik tahu persekutuan dengan apa ini? Iya. Zaman Kristen dulu ya dibilang persekutuan itu ya persekutuan sama orang-orang di gereja itu aja, sama pendeta gitu. Tapi ini persekutuan dengan darah Kristus itu maksudnya apa? Pernah diajarin gitu. Katanya sih dengan kalau misalnya dengan darah Yesus itu ya dengan doktrin-doktrin penebusan dosa gitu Bang. Tapi nggak terlalu didetailkan ini maksudnya apa, perkata apa gitu, ini maksud apa, latar belakangnya apa, enggak. Koinonia, persekutuan dengan darah Yesus. Apa yang bersekutu di sini sebenarnya? Karena yang pertama, darah Kristus itu kan darah manusia. Dan kalau kita tahu ajaran-ajaran dulu, persekutuan-persekutuan itu dengan darah manusia itu kan adanya di ajaran paganisme. Bagaimana kemudian dewa-dewa melakukan persekutuan dengan darah anak manusia. Seperti dewa Molok dipersembahkan darah, kemudian dewa-dewa itu bersekutu mereka. Begitu juga orang yang menyembah iblis, di situ juga ada persekutuan. Bersekutu dengan setan, bersekutu dengan makhluk-makhluk yang gaib. Bang, itu ini, tanya ke Yon. Itu Yon iya. Jawab itu Bang Juma itu. Bang Yon. Iya, coba. Jemadu. Dia Kristen, Bang. Iya, ini Bagaimana Bang? iya, itu bersekutu apa itu maksudnya? Coba ulang. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 10:16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maksudnya persekutuan ini apa ini? Ya, itu persekutuan para kudus. Persekutuan Para kudus. darah kudus. Para kudus, bukan darah kudus. Para kudus. Apa Ya. itu? Apa itu Bang?
untuk kursi itu sementara apa? sih saya belum buka Alkitab karena apa namanya, saya kurang mengerti dengan, belum tahu detail, secara detail. Gitu. Kalau di situ ya memang gitu ajaran di Alkitab. Kalau menurut abang bagaimana pendapat abang soal itu? Kalau saya sih, saya kembalikan kepada kitab saya kembali. Saya kembalikan kepada Al-Quran, di mana di dalam kitab suci saya menerangkan wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, di sini saya lihat di kitab saudara. Gimana? Di dalam kitab saudara kan jelas di situ persekutuan dengan darah Yesus. Efesus 1 nomor 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ini kenapa dengan darah manusia kok jadi sakral kayak begini? Darah manusia Yesus ini. Oke, aku yang jelasin bisa Gurunda. Boleh, silakan. Nah, kalau penjelasan saya kepada jemaat saya gitu. Jadi kita itu kan memegang anggur. Di dalam cangkir itu ada anggur, di dalam dan ada roti. Nah, anggur itu kita akan memegang pertama roti. Roti itu kita akan pegang lalu kita hancurkan sambil kita mengatakan, inilah tubuh Kristus. Di dalam nama Kristus segala dosa-dosa kita diampunin, dan di dalam nama Yesus Kristus karena tubuhnya Dia rela menghancurkan tubuhnya demi kita untuk menebus dosa. Lalu dimakan. Nah, begitu juga dengan anggurnya. Inilah darah Yesus Kristus. Dia mencurahkan darahnya untuk kita, para jemaatnya, para umatnya. Marilah kita meminumnya. Karena dengan meminum anggur ini, kita sama dengan Yesus Kristus. Yaitu kita menjadi orang terkasih, tercinta, dan terpilih. Lalu diminum, Bang. Begitu. Jadi, kalau begitu penjelasannya, artinya iblis yang merasuki Yudas adalah bagian daripada karya penebusan dengan darah. Benar nggak? Iya sih. Ya, jadi kayak gini ya. aku tambahin ya. Jadi mudeng juga tadi Bunda Hesti jelaskan itu. Iya, jadi maksudnya memang kayak gitu ya, Bun ya. Jadi maksudnya tuh persekutuan darah, kayak persekutuan dengan darah Kristus, dengan darah Yesus tuh memang benar-benar bagian dari doktrin menunjukkan kepada orang-orang Kristen itu tuh ikut serta dalam karya keselamatan gitu loh. Karena matinya Yesus di kayu salib sebagai penebusan, maka diumpamakan dengan anggur sama roti yang dipecah-pecahkan, itulah tubuh Kristus itu gitu. Dan mudah-mudahan dosaku diampunin ya, karena aku ngomong kayak gitu dulu ya. Boleh saya membacakan ayat suci Al-Quran? Silakan, Bang. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una ila syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan. Inasan ini adalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tadi saya bertanya tentang 1 Korintus 10:16. Persekutuan dengan darah Yesus ini maksudnya apa ini? Nah, tadi saya dengarkan dari Ukhti Hesti mengatakan pada saat dia jadi Kristen, memang ada prosesi di mana orang-orang ini diibaratkan meminum darah. Darah yang diminum ini adalah darah manusia. Biasanya yang meminum darah manusia itu hanya ajaran penyembah-penyembah iblis. Di dalam Efesus 1 nomor 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, darah Yesus ini, darah manusia ini, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ini pemahaman saya sebagai seorang muslim berdasarkan Al-Quran, bahwa saya memang Kristen diajarkan untuk meminum darah. Darah yang dimaksud adalah darahnya Yesus. Penumpahan darah. Memperingati di situ
Memperingati bukan meminum, memperingati. Jangan kau framing-framing Alkitab kau. Memperingati, tiada meminum di situ. Memperingati. Ya memang kita minum, tapi bukan darah sesungguhnya. Ya, ibaratkan itu seperti darah yang tercurah di kayu salib. Tuhan bilang, ketika kamu mau minum cawan ini, peringatkanlah apa tentang aku. Tuhan bilang seperti itu. Jadi jangan kau framing-framing minum darah, minum darah, minum darah. Kau Indar tadi framing terus saya dengar kau. Di dalam kitab saudara, jawab dulu Al-Baqarah 164, penciptaan langit dan bumi, kapal lewat itu. Kapalnya siapa? Di dalam kitab saudara dikatakan di dalam Yohanes 6 nomor 56. Di situ dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Soal perumpamaan. Ini bukan masalah, ini bukan perumpamaan. Ini bukan perumpamaan. Ini fakta. Minum darahku artinya mencurahkan darahku di atas tiang salib. Makan dagingku artinya membunuh jasadku di atas tiang salib. Makanya di dalam kitab saudara 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu, artinya Taurat, supaya kamu menjadi adonan yang baru, yaitu Kristen. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli. Dalam bahasa Yunani, lagi-lagi Yunani, itu disebut dengan kata tuou. Tuou itu artinya menyembelih. Jadi Yesus ini diibaratkan binatang yang disembeli, yaitu Yesus. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ini bukan saya mengada-ngada. Makanya saya tadi bertanya kepada adik saya terkait dengan persekutuan. Ini Kristen bersekutu dengan apa ini? Darah Yesus itu adalah upacara di dalam persekutuan dengan siapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Tuhannya itu tidak mau bersekutu dengan setan, tidak mau bersekutu dengan dewa Molok. Itu ada di dalam kitabnya mereka. Sehingga ketika Anda mengorbankan manusia, itu melanggar kekudusan daripada Tuhannya Bani Israel. Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang yang melenyap dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Ini Tuhan sendiri yang murka. Mazmur 106 dari data 35 sampai 40, Tuhan murka kepada orang-orang yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa. 2 Raja-Raja 23 nomor 10, 2 Tawarik 23 nomor 7, Yeremia 7:31, Yeremia 32 nomor 35, jelas sekali Tuhan murka terhadap orang-orang yang persembahkan manusia kepada dewa Molok. Sedangkan di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini yang ngajarin makan minum darah manusia itu siapa? Ajaran Yahudi tidak ada minum darah, apalagi darah manusia. Memang pernah mereka diajarkan minum darah domba asli? Kan tidak ada. Nah inilah makanya Al-Quran. Ya silakan. Itu perumpamaan. Perumpamaan apa itu Bang? Perumpamaan apa? Perumpamaan apa itu Bang? Rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Begitu. Kurang bagus suara Yihon, kurang bagus. Yihon. Kenapa kemudian iblis harus menjadikan Yudas sebagai pengkhianat kalau memang Yesus itu rela, ikhlas? Kenapa harus ada iblis terlibat di sana? Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau. Tetapi satu di antara yang ke-12 itu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Kenapa harus ada iblis? Kalau darah Yesus, daging Yesus adalah perjamuan suci, perjamuan kudus, kenapa harus terlibat iblis? Kan begini, dia datang untuk menebus dosa manusia. Begitu. Siapa yang mengajarkan menebus dosa manusia dengan darah manusia?
Itu gimana ya? Perumpamaannya itu rela mati di kayu salib. Kalau dia rela, kenapa harus ada iblis terlibat, Bang? Iblis gimana maksudnya ini, Bang? Oke. Ini yang noise siapa ya? Saya jelaskan sama Anda. Ihon gimana tuh, Bang? Ihon, kamu gak bagus banget. Lanjut, Bang. Iblis terlibat. Yudas jelas sekali dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 orang ini? Tapi satu di antara kalian adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas diceritakan kemudian dirasuki oleh iblis, sehingga akibat daripada Yudas dirasuki iblis, Yudas berkhianat. Di dalam Yohanes 13:27. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Nah, lalu ketika Yudas kerasukan iblis, dia berkhianat. Akibat dari pengkhianatannya kemudian dia melaporkan tempat persembunyian Yesus. Maka Yesus ditangkap. Akibat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Akibat Yesus disalibkan, darah tercurahkan. Akibat darah tercurahkan, Yesus mati. Akibat mati, Kristen punya Tuhan penebus dosa. Inilah yang saya katakan, ini bersekutu dengan apa? Silakan. Ihon silakan, atau Sarah Regar mau nanggapin silakan. Sarah Regar. Ya, halo. Ini saya mau ngomong aja ya, bukan berdebat ya. Ya, bukan berdebat ya. Kamu masih mau kayak kemarin sama saya kayak gitu. Mau kayak gitu. Ya udah, kamu enggak, saya tuh. Setiap hari bahas Alkitab, setiap hari bahas. Ini saya bahas Al-Qur'an loh. Enggak. Saya bahas Al-Qur'an loh saya. Bang Juma senang banget ya dengan Alkitab ya. Ini saya bahas Al-Qur'an loh. Senang banget kamu ya, aku lihat dengan Alkitab ya. Kayaknya kamu lagi dirasuki Alkitab deh. Bukan. Karena saya melihat, saya melihat antara Kristen, Hindu, Buddha, ateis yang kerjaannya seperti setan adalah Kristen. Itu yang saya lihat. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya Kristen yang menyerupakan dirinya ke Islam-Islaman untuk menyesatkan umat Islam yang awam. Itu alasannya. Itu alasannya. Kenapa kitab Anda menyebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Nah, itu terus kan yang dibahas. Bang Juma gini deh. Iblis itu suka menyamar. Kerjaan iblis itu menyamar. Adam kemudian disesatkan oleh iblis melalui istrinya Hawa karena dia nyamar seperti malaikat terang. Nah, sekarang Kristen muncul, iblis datang dengan topeng kekristenan dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Contoh Alkitab. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Ya terserah mula Bang Juma. Nah, ya. terserahmu, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Anda kan tanya ke saya, kenapa Bang Suma menjelaskan terus biblos? Ini saya jawab, saya jawab kepada saudara. Lalu kemudian saudara mengatakan, ya terserah, kenapa bisa kayak jadi gitu? Ya dengar dulu Bang Juma. Ini kan sekeras apapun Bang Juma menyesatkan Kristen tidak akan berlaku ya. Karena menyesatkan Kristen? Iyalah, karena sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu, Saudari Saragi. Dengar. Betul tidak kitabmu itu sudah benar tidak kitabmu itu? Dengarkan, sudah tepat tidak kitabmu itu mengatasnamakan dirimu dengan sebutan Alkitab? Hampir 2 juta tiap tahun murtadin, tahu lah Bang Juma. Makanya Alkitab itu semakin kalian dengan lancangnya mulutmu mengatakan makanya Alkitab itu. Nenekmu sinting. Mana ada kitab dari Yunani disebut Alkitab? Saya berusaha menyadarkan kamu supaya kamu tidak gila permanen.
Kenapa tidak sadar sih? Kenapa justru menuduh saya menyesatkan? Yang datangan belakangan itu. Kenapa kemudian Anda merasa saya yang menyesatkan? Saya menyesatkan apanya? Saya menyadarkan saudara gitu loh. Nah sekarang begini, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Coba. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Coba. Wahyu Jin itu gimana? Saya tanya dulu, dari mana Kristen ada kata Alkitab? Jin itu, anak iblis itu, jin itu kok ada di Al-Quran gitu loh. Itu wahyu jin ya? Atau maksudnya? Maksudnya apa? Kan QS Al-Jin kan ada tuh. Maksudnya surat Al-Jin itu kenapa ada di Al-Quran dong semua gitu. Gitu ya. Mau nanya aja Bu Bos. Oke. Oke, di mute. Udah gantian bang. Gantian Iya. Mute dulu biar dijelasin. Supaya Anda jangan mute. Oh, gak mau. Gak nurut ada, silakan turun kalau gak nurut dah. Jadi Bung, kalau Anda memahami kenapa kemudian Al-Quran itu ada surat jin, itu disebabkan karena ketika kemudian Al-Quran itu disampaikan, diwahyukan, maka sekumpulan makhluk gaib kemudian tertarik mendengarkan Al-Quran itu. Mereka takjub kemudian. Itu salah satu sebabnya kenapa Al-Quran ada surah Al-Jin. Lalu kemudian ketika Al-Quran Anda nisbahkan dengan kata jin itu, berarti Al-Quran itu ada setan di dalamnya. Pertanyaan saya akan balik secara ilmiah kepada saudara. Kenapa dalam ilmu kedokteran harus ada materi kuman dan bakteri? Apa tujuannya ilmu kedokteran memasukkan materi pembedahan terhadap bakteri dan juga kuman-kuman? Bukankah bakteri dan kuman itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi manusia? Tapi kenapa kemudian ilmu kedokteran menjadikan bakteri dan kuman itu sebagai satu mata kuliah yang wajib hukumnya kemudian dilewati oleh anak-anak kedokteran? Baik itu S1, S2, S3 dan seterusnya. Untuk apa? Jawabannya agar dokter mengetahui bagaimana cara kemudian mencegah, mematikan, menolak, melindungi orang-orang dari bakteri dan juga kuman. Kembali ke Al-Quran. Kenapa ada data seperti itu? Supaya Allah menjelaskan kepada manusia seperti apa jin itu bekerja. Dengan tahu jin itu bekerja seperti apa, umat Islam punya cara menangkal. Nah sekarang kalau Kristen tidak mengerti tentang jin, berarti Kristen tidak paham tentang kuman, tidak paham tentang bakteri. Orang yang tidak paham kuman, tidak paham bakteri, makan, minum, tidur bersama dengan bakteri dan kuman, karena mereka tidak tahu. Kalau umat Islam sudah tahu, maka dia tahu cara pencegahan, cara pengobatan, cara menghindari. Makanya umat Islam itu ya tidak lagi hatinya susah untuk mendapatkan nasihat. Ketika dikatakan Allah jangan, umat Islam cenderung melakukan yang dilarang dan taat kepada yang diperintahkan. Kenapa? Pada dirinya itu tidak ada setan. Tapi orang yang tidak ngerti kuman, tidak ngerti bakteri, ketika diajarkan jangan makan seperti itu, jangan duduk di situ, tetap aja dia lakukan karena dia nggak tahu apa itu bakteri, apa itu kuman. Kalau Islam tidak. Itu loh. Malam. Iya, malam. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema tentang persekutuan yang ada di dalam kitab saudara berdasarkan Al-Qur'anul Karim, wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu juga di dalam Al-Quran dikatakan
iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan. Apa itu? Berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, ini yang saya mau uji. Kebenaran Al-Quran ini terkait dengan kata persekutuan di dalam Kristen. Kristen di dalam hal makan dan minum darah dan daging Yesus itu bersekutu dengan siapa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Silakan. 1 Korintus 10:16. Ya, silakan Andri. Andri, denomnya apa Andri? Bagaimana itu, Bang? Di dalam kitab saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini persekutuan apa maksudnya ini? Roti itu adalah tubuh Kristus, itu hanya sebagai menggambarkan. Itu seperti gambarkan. Iya. Seperti seumpama seperti misalkan begitu bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Jika kau terima roti itu berarti kau menerima Kristus. Menerima Kristus yang dipersembahkan oleh siapa, Bang? Menerima Kristus yang diutus oleh Allah. Iya, Yesus diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Yesus yang datang Allah yang datang sebagai rupa manusia dalam Yesus. Tapi Yesus mengaku utusan. Di mana itu, Bang? Oh, Yesus banyak mengaku sebagai utusan. Begini, Bang, yang kami umat Kristen memahami, Yesus itu seperti ini. Allah yang turun sebagai manusia. Itu di Kristen. Makanya saya pertanyakan terkait persekutuan ini. Itu di Kristen, iya betul. Yang saya tanya, di Kristen ini persekutuan darah Yesus, daging Yesus itu apa maksudnya? Karena kalau kita Allah, Bang. Di mana tertulis itu persekutuan dengan Allah? Karena yang ada di situ persekutuan dengan Theos, persekutuan dengan Dan Tuhan. apa yang dikatakan Yesus itulah perkataan Allah. Perkataan Allah atau perkataan Bapa di sini? Perkataan Theos. Allah Bapa itu sama, Bang. Enggak sama. Kalau Allah itu nama di dalam Al-Qur'an itu Allah yang dituliskan. Bapa. Oke, Bapa. Nah, itu baru betul. Makasih. Nah, sekarang ketika Anda berbicara tentang Yesus, Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Di Kristen, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikum. Kan beda itu. Makanya muncul kata persekutuan. Contoh nih ya. Efesus 5 nomor 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Theos. Ini Yesus menyerahkan dirinya katanya. Benarkah Yesus menyerahkan dirinya? Abang Zuma. Waalaikum. Benarkah Yesus menyerahkan dirinya? Atau Yesus ini ditangkap? Kalau dia nggak menyerahkan diri, Bang, dia bisa lari, Bang. Dia kan Tuhan. Iya, memang ada yang lari dalam keadaan telanjang. Maksudnya kan dia Tuhan, kalau dia bisa menghindar semua itu dia bisa menghindar, Bang. Tapi kalau dia tuh, saudaraku, kalau dia Tuhan berarti dia bukan manusia. Faktanya yang ditangkap manusia. Tuhan yang menjadi manusia, Bang. Mana ada Tuhan menjadi manusia, saudaraku? Itu ajaran dari mana itu? Itu yang umat Kristen pahami, Bang. Oke, dari Kristen berarti. Nah, kembali kita kupas. Dari Yesus ada nggak bahwa dia adalah pencipta yang datang dalam rupa manusia? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Itu Kristen.
Saya hargai, itu iman Kristen yang diterima dari Romawi. Saya hargai. Yang saya tanya, Yesusnya sendiri pernah tidak mengaku, akulah pencipta langit dan bumi yang datang menjadi manusia? Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu artinya Yesus tidak sedang mengatakan dirinya adalah Theos itu sendiri. Tidak perlu dia katakan, Bang, karena dia dari awal kejadian dia sudah mengatakan itu sendiri. Tidak bisa tidak bisa Anda mengatakan seperti itu karena Yesus sudah mengatakan Allah, Bang. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu Allah sementara dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Bung, coba dipahami lagi perkataan Yesus itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau bukan atas kehendaknya berarti dia bukan Tuhan itu sendiri. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Bapa adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku bukan Bapa. Gitu loh, Bang. Yes, ini Yesus loh ya. Selain dia menjadi penebus umat manusia, dia juga menyebarkan ajaran begitu. Jadi siapa seperti guru mengajarkan muridnya kan, hormatilah guru sesama guru, hormatilah gurumu. Padahal kan dia sendiri kan guru. Kenapa dia tidak mengatakan hormatilah saya? Itu pemahaman Anda dapatkan dari mana? Pemahaman saya, pemahaman. Oh, itu pemahaman saudara. Tapi Yesus tidak begitu. Secara saya mengetahui Yesus, ya, itu pemahaman saya, Bang. Iya, saya hargai. Itu pemahaman Kristen, saya hargai. Tapi coba kita dudukkan perkara Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku keluar dari Bapa. Iya, karena dia datang menyelamatkan umat manusia seperti menggenapi hukum Taurat, Bang. Iya, sekarang begini, yang keluar dari Bapa itu apa aja? Rohnya, Bang. Roh Kudus. Roh Kudus Bapa, Roh Kudus Allah. Apalagi yang keluar dari Bapa selain itu? Nggak mungkin kan dia mau turun sebagai Roh Kudus. Tetap harus memiliki wadah. Apa aja yang keluar dari Roh Kudus, dari Bapa itu apa aja yang keluar dari Bapa? Keilahiannya, Bang. Loh, maksudnya apa ini? Oh, keluar dari Bapa keilahian. Turun sebagai manusia, Allah sebagai manusia. Tapi kan nggak mungkin kan Allah turun langsung kan? Jadi dia hanya menurunkan Roh Kudusnya dan dalam bentuk rupa manusia, Bang. Apa saja yang keluar dari Bapak? Apa yang keluar, Bang? Itu ya hanya satu itu, Bang. Hah? Masa sih? Kalau firman-firman yang ada itu keluar dari Bapak atau tidak? Firman itu kan perkataan Allah, Bang. Nah, firman itu keluar atau tidak? Ya, otomatis kalau dari Roh Kudus keluar, Bang, perkataan-perkataannya juga keluar, Bang. Oke, jadi bukan cuman Yesus yang keluar dari Bapa, betul? Iya, maksudnya Yesus itu Bapa itu sendiri. Iya, sekarang ketika Bapa mengatakan jadilah terang, itu keluar dari mulut tidak? Please charge. Seperti saya katakan tadi, apa yang keluar dari mulut Yesus itulah perkataan Allah, Bang. Itulah firman, Bang. Enggak. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, ini keluar enggak dari mulut Tuhan itu? Iya, keluar. Apakah itu Tuhan? Tuhan, Bang. Yang keluar terlontar dari mulut Tuhan itu Tuhan? Itu kan perkataan Tuhan yang kan saudara saya mengatakan Yesus keluar dari Bapa maka dia adalah Bapa. Yesus keluar dari Tuhan maka dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, abang katakan tadi kan perkataan itu, Bang. Loh, jadi maksud saudara Yesus itu jatuh dari langit, keluar dari mulut Tuhan, muntah gitu, buak, langsung di Yerusalem ada bayi jatuh, nyangkut di pohon. Atau yang keluar adalah firman menuju Maria.
diantar oleh Gabriel. Lucu abang ini juga. Iya, makanya saya tanya, Bung. Apakah Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dalam wujud manusia dari mulut Tuhan? Bukan dari mulut Tuhan. Yesus itu Roh Kudus, Bang. Roh Kudus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia berupa Roh Kudus turun menjadi manusia. Yang mungkin kan itu Allah iman saudara. Sekali lagi saya hargai itu iman saudara, saya hargai. Coba ya, kita lihat di dalam Yohanes 8:42. Tolong sekali-sekali kalau diskusi dengan Mas Suma itu akalnya dibawa, jangan disimpan di rumah. Jikalau Theos adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari Theos. Itu kan bentuk pengajaran, Bang. Maksudnya? Iya. Maksudnya? Seperti kan saya bilang ke umpama tadi, seperti kan guru mengatakan pada murid, hormatilah gurumu. Yang mungkin kan dia bilang hormatilah saya, padahal dia guru, dia bilang katakan hormatilah saya, hormatilah gurumu. Jadi ketika Yesus satu, kan? Jadi berarti seperti itu, Bang. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Theos, itu Yesus sudah mengatakan aku keluar dari aku. Bang ini lucu sih. Begini, Bang. Saya nggak tahu yang lucu saya atau Anda. Susah, Bang. Untuk memahami kekristenan itu bukan hanya sekedar membaca Alkitab saja, Bang. Tapi harus akal-akalan juga kan? Iya. Nah, bagus gitu dong. Selalu aja, Bang. Dia nggak Kristen. Iya, makanya orang yang berakal sehat susah nerima agama Anda itu. Susah. Coba Anda setelah pulang dari rumah, tanya kedua orang tua Anda. Kalau ciri-ciri orang berakal sehat itu bagaimana, Bang? Tidak menuhankan sesamanya makhluk. Itu dulu poinnya. Yesus makhluk atau bukan? Tubuh Yesus itu makhluk. Oke, udah selesai. Tubuh Yesus, iya, udah selesai. Yesus itu makhluk, udah. Susah memang, Bang. Iya, susah memang. Mengajarkan lalat bahwa madu itu lebih baik dari bangke, Bang. Bagaimana Anda bisa mengajarkan saya bahwa manusia Yesus itu bukan manusia? Ini kebalik loh. Yesus manusia. Nah, sudah. Anda sudah tahu Yesus manusia, kenapa Anda tuhankan? Justru saya yang harus berkata, susah menjelaskan kepada lalat kalau sampah itu adalah sampah. Saya buktikan. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia. Oke, Yesus makhluk atau bukan? Yesus makhluk atau bukan? Tubuh itu, daging itu makhluk. Oke, makhluk. Sekarang Bapak makhluk atau bukan? Bapak adalah Allah itu sendiri, Bang. Makhluk atau bukan? Tuhan itu, Bang. Makhluk atau bukan? Nggak tahu juga, Bang. Siapa yang bisa menerka? Inilah yang saya katakan. Anda meludah, Anda jilat sendiri. Sudah tahu lalat, sudah tahu sampah, Anda tidak mau percaya. Anda tetap saja menuhankan. Adalah itu yang lalat itu. Allah nggak mungkin turun langsung ke bumi, Bang. Bagus. Roh Kudus dia turunkan ke bumi. Bagus. Yesus itu Tuhan itu. Bagus. Nah, inilah yang saya katakan persekutuan itu. Anda bersekutu dengan apa sampai Anda kemudian memalingkan akal sehat Anda menyembah makhluk? Maksudnya kenapa Abang bilang Kristen memiliki persekutuan dengan iblis, Bang? Loh, sedangkan Kristen Yesus ini sejak kapan jadi Tuhan? Iblis. Kasih apa itu? Jadi menurut Abang kasih tunggu. Kasih apa yang Kristen punya? Kasih apa yang Kristen punya yang kami tidak punya? Kasihlah banyak, Bang. Susah. Apa tuh? Contoh satu aja. Kasihlah sesama musuhmu. Mengasihi musuhmu, Bang. Hah? Mengasihi musuhmu, Bang. Oke, baik. Siapa musuh Anda? Oke, siapa musuh Anda? Siapa musuh Anda? Anda kan tidak ada itu, Bang. Anda tidak ada itu. Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Siapa musuh Anda? Siapa musuh Anda?
Musuh Anda? Musuh Anda siapa? Iblis. Musuh Anda itu orang-orang yang menghina Kristen, Bang. Itu musuh Anda? Iya, tapi kan kami mengasihi mereka, Bang. Kalau saya tidak menganggap Anda musuh. Tinggi mana? Tinggi mana? Tinggi mana Anda dengan saya kasihnya? Saya tidak memandang Anda adalah musuh saya. Saya memandang Anda adalah saudara saya yang harus saya selamatkan. Enggak dijelek-jelekan, Bang. Loh, beda. Beda itu. Sesuatu yang sudah jelek, kalau kita ajarkan ke orang itu adalah baik, itu bohong namanya. Itu tidak kita kasih namanya tuh. Misalnya ada kotoran sapi, saya ajarkan ke Anda ini adalah kue, itu tidak kasih namanya. Kalau saya mengatakan ini adalah tai sapi, jangan Anda sentuh, tolong tinggalkan, itu bukan makanan, itu baru kasih. Oke lah Bang. Udah Bang. Oke ya, Saudara Handri, Anda bukan musuh saya, Anda adalah saudara saya. Sedangkan Anda menganggap saya musuh. Nah sekarang siapa yang kasih di sini? Kalau musuh Anda apa, Bang? Musuh saya setan. Anda bermusuhan tidak dengan setan? Katanya jin adalah teman, Bang. Itu jin beda. Sekarang saya tanya sama Anda bermusuhan dengan setan tidak? Oh, bermusuhan, Bang. Kasihi setan. Kasih, Bang. Bagus. Pantas aja kalian bersekutu dengan setan, ternyata Anda mengasihi setan. Sudah terjawab kan? Siapa yang menerima, sabar. Siapa yang menerima tumbal yang dipersembahkan setan di atas tiang salib? Islam atau Kristen? Apa itu, Bang? Siapa yang menerima tumbal yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib? Siapa yang iblis mempersembahkan kurban di tiang salib? Mana itu, Bang? Betul sekali, betul. Di mana itu, Bang? Baik. Anda duduk cantik, dengarkan saya. Musuh Kristen yang seperti ini, Bang. Anda memusuhi saya padahal saya mengajarkan kebenaran. Berarti Anda kasih hoax. Duduk yang cantik, dengarkan Bang Suma menjelaskan. Oke ya? Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7. Jangan sabar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Ini perintah Tuhan. Jangan kau membunuh Yesus. Oke? Paham? Nah, iya, Bang. Sekarang apa reaksi iblis supaya Yesus bisa dibunuh? Yang pertama, merasuki Yudas. Oke? Ya. Apa ending dari pengkhianatan Yudas? Penangkapan Yesus. Apa? Penangkapan Yesus. Apa hasil akhir dari penangkapan? Salib. Mati. Bangkit. Tepuk tangan. Bangkit. Saya ulang. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau membunuh Yesus, iblis berpikir di mana caranya bisa membunuh orang ini. Maka dia masuk ke Yudas, berkhianat kepada Yesus, menangkap Yesus, menyalibkan Yesus, mati, mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga. Supaya apa? Supaya Yesus dituhankan menggantikan Tuhan yang benar. Pertanyaan terakhir, Saudara Handri. Karya penyaliban terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Jawab. Karya Tuhan, Bang. Dengan bangga saya jawab karya Tuhan, Bang. Tuhan yang mana yang mengatakan bunuhlah orang yang jujur, bunuhlah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus? Di mana Tuhan pernah berkata seperti itu? Tidak ada Tuhan berkata seperti itu, Bang. Tapi Tuhan berkata jangan bunuh Yesus, betul?
Iya bang. Lalu kenapa pembunuhan Yesus Anda katakan sebagai karya Tuhan? Itu kan dibunuh oleh orang-orang Anda bang. Saudaraku, kalau saudara masih bisa menyelamatkan diri saudara, tak ada yang bisa menyelamatkan diri saudara selain saudara sendiri. Bang, Yesus telah menyelamatkan diri kami bang. Oke, silakan. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa Yesus disalibkan? Jawab. Itu kan menggenapi hukum Tuhan kawan. Saya ulang. Atas keinginan siapa agar Yesus dibunuh di atas tiang salib? Itu keinginan dia sendiri bang, menggantikan, menyelamatkan umat manusia bang. Apakah Anda sudah jujur? Iya bang. Yang merasuki Yudas siapa? Iblis bang. Apa tujuannya? Nggak tahu siapa yang merasuki Yudas. Al-Quran mengatakan begini, saudaraku. Iyad'una min dunihi illa inatan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah, yaitu Yesus, tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yesus kan bukan setan. Yesus kan bukan setan. Tunggu. Pertanyaannya, Yesus kan bukan setan, Bang. Kok Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitana marida? Kok bisa? Yesus kan kami menyembah Yesus. Agama apa kan yang percaya Yesus? Kami menyembah Yesus sebagai Kristen, kami menyembah Yesus. Dan Yesus bukan setan. Seperti itu, Bang. Dan Yesus bukan setan. Bukan, kenapa Al-Quran mengatakan kami menyembah setan? Sementara Yesus bukan setan. Nah, itu dia. Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bukan setan. Maka sekarang saya bertanya, atas perintah siapa sampai Anda menyembah Yesus? Perintah Yesus sendiri, perintah Tuhan. Mengatakan sembahan Anda setan. Sekarang saya tanya, atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Keinginan saya sendiri, Bang. Ya, berarti Anda setannya. Nanti kalau Anda punya anak, Anda ajarkan anaknya menyembah siapa? Anda nanti kalau sudah punya anak, Anda ajarkan anak Anda menyembah siapa? Menyembah Yesus. Nanti kalau saudara punya anak, menyembah Yesus, berarti setannya siapa? Siapa yang setan, Bang? Setannya siapa? Loh, kamu menyuruh anak-anakmu menyembah manusia atas kehendak siapa? Kamu sendiri katanya tadi kan? Menurut Anda, oke, saya menghargai itu, Bung. Saya menghargai itu Tuhan saudara. Silakan Anda karungin, bawa pulang. Itu di kitab Abang kan tertulis seperti itu, toh? Di Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah itu hanyalah setan. Sekarang gimana itu, Bang? Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 117. Nah, sekarang mari kita buktikan. Atas keinginan siapa Yesus mati? Tunggu. Sabar. Atas keinginan siapa? Susah, Bang. Yesus itu memang susah, Bang, menjelaskan, Bang. Kelalat. Madu lebih baik dari bangke, Bang. Saya bilang Yesus itu manusia. Tapi sebagai lalat, Anda tetap saja menganggap dia madu. Anda percaya kitab Anda, kami percaya kitab kami, Bang. Nah, sekarang kitab Anda yang saya bahas tadi. Siapa yang berkhianat terhadap Yesus? Yohanes 6 nomor 70. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Kenapa Yudas dikatakan iblis? Karena Yudas mengkhianati Yesus. Apa akibat dari pengkhianatan? Yesus disalib di atas tiang salib. Apa akibat dari penyaliban? Dijadikan sebagai Tuhan. Berarti salahnya Al-Quran dengan mengatakan kalian menyembah iblis itu mana? Kan keinginan iblis agar kalian itu mempertuhankan korban di atas tiang salib. Apa buktinya? Dia yang merasuki Yudas. Kan jelas itu. Dar.
Kembali ke tema kita, persekutuan. Kristen bersekutu dengan apa di sini gitu ya. Silakan. Bentar bang. Masih mau kau makan nasi besok? Udah kabur dia loncat dia langsung. Ya, Debata. Silakan tanggapin Debata. Halo. Ya, silakan Bu, tanggapin Bu. Oh iya, tadi saya mau nanggapin yang punya si Henry ya. Tadi kan kata Bang Jumanya bahwasannya penyembahan Yesus itu setan ya. Saya yang menggiring tadi beliau. Enggak, sekarang kan gini, karena memang suara Bang Juma kan terlalu kuat-kuat, jadi orang pun jadi terpatok ke suara Bang Jumanya kan gitu. Karena ya udah saya kecilin. Iya, itu sebenarnya jadi tertutupin. Jadi baru kali ini ada yang protes para Bang Juma. Oke. Cek. Udah kecil suaranya. Soalnya gini loh Mbak. Bukannya mau protes, kalau kita ada yang kasih saran atau apa, ada baiknya kita beretika dan jangan ada yang istilahnya yang ketawa-tawa atau apa kan gitu sebenarnya. Iya, siap Bu. Iya. Bu, kalau jadi saya ketawa, istilahnya itu menghargai orang yang sudah naik ke room ini gitu loh kan. Silakan Bu. Jadi bukan masalahnya komplain atau apa ada gitu. Bang Juma. Iya, istilahnya etikanya itu dipertajam. Kedengaran saja Bunda ini ibu ini naik ngomel-ngomel. Lanjut. Poinnya mau apa Debata? Poinnya apa? Mau disampaikan? Poinnya gini, yang tadi kan dibilangnya itu kenapa menyembah bahwasannya Yesus itu adalah setan. Tadi kata Bang Jum seperti itu ya. Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, berhala. Ya, tapi kan tadi kan ada dari kata Bang Juma bahwasannya Yesus itu adalah bahwasannya perkataan dari setan gitu. Makanya saya menanggapi, makanya saya bisa naik ke sini gitu. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah karya iblis. Kalau di Al-Quran ya? Iya, jelas dikatakan di dalam kitab saudara begitu. Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Itu Bang Jumanya salah membaca Alkitab. Mana ada dibilang bahwasannya Yesus itu adalah setan. Itu tidak ada. Di mana tertulisnya itu Yesus itu adalah setan? Loh, Yesusnya yang berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Enggak, Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Di mana tertulisnya? Yohanes 8 nomor 44. Coba Bang Juma bacakan. Di mana iblis itu adalah Yesus, iblis menyatakan bahwasanya Yesus adalah bapakmu. Coba dulu bacakan. Saya uraikan ntar ya Bu ya. Gini. Dikatakan tapi suaranya nggak usah kuat-kuat ya Mas, soalnya kan jadi terpatok ke suara Anda gitulah, jadinya kan suara Ibu kita mau jadi mendengarkan suara saya. Iya memang betul, tapi misalnya memang mendengarkan suara tapi nggak usah terlalu kuat-kuat, kita pun kan bisa dengar juga walaupun nggak harus pakai ini juga. Gimana ceritanya perkecilkan ini suaranya Ibu yang besar sekarang. Ibu HP-nya taruh di dapur aja, ibunya di ruang tamu. Bukan masalah di dapur atau gimana Mbak, masalahnya kan kita jadi tertutupin. Pendeta pakai 10 loudspeaker Bu. Gimana Bu, sudah cek? Udah? Kurang kecil bang, dikit lagi bang. Cek. Si Erik ini tadi udah bener Bang, kau pun Erik tadi udah bener Bang, cuma ini terlalu kecil kali. Ini hilang bang, ini hilang suaranya bang. Udah bisa, iya. Oke baik, saya mulai ya Bu ya. Iya, lanjut aja. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Bisa ditampilkan ke layar nggak? Ada tertera di situ. Ibu punya Bible nggak di situ? Enggak, maksudnya aku enggak, semua orang juga biar pada nengok juga kan. Apa memang Natali, silakan Natali. Gitu. Natali buka data. Oke. Sama ini. Ini ya Bang ya, bukakan datanya ya Bang. Agak lain memang Bang, kemana lah Bang. Mohon izin Bang, saya buka data. Suara Bang Juma ini terhipnotis ibu ini Bang, jadi disuruh pelan Bang, supaya dia nggak terhipnotis dengan suara Bang Juma. Agak
Itu Bu, baca ya Bu, itu ya. Itu Yohanes 8 nomor 44 itu kata Bang Juma. Itu baca Bu, baca Bu. Baca ya Bu, atau saya bacakan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia berkata dusta, di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia tadilah sedaikan. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Depu ya. Ya, tapi kan tidak ada di situ bahwasannya iblis adalah bapakmu kan? Ada nggak tertulis? Ada Bu, ya Allah Bu. Bapakmu Bu, ya Allah. Ibu lihat ibu sudah saya buat Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu. Bu, suaraku menjadi bapakmu Bu. Bu, suaraku perasaan kuat tapi Ini Ibu gak kalau protes Bu. Kenapa suara Bang Jimo Ibu protes? Iblislah yang menjadi bapakmu Bu. Itu tulisannya ada, Bu. Ada ya Bu. Oke. Lanjut aja Bang Juma biar nggak kelamaan nih Bang Juma. Silakan Bang Juma. Tapi memang sih kalau kita bagi Kristen sih agak-agak sulit sih kalau tidak gimana ya aku bilangnya tidak membaca semua isi dalam Alkitab sih. Tapi kalau aku sih sarankan sih lebih bagus Anda membaca Alkitab dulu dari Kejadian sampai habis biar tahu apa dari Ibu satu ayat aja baru tahu sok-sokan Ibu ini Entah bukan sosokan, bukan sosokan biar kalian Satu juga aja tahu kan baru tahu. isi dalam Alkitab Baru apa jalannya lagi gitu. Loh. Saya yang menunjukkan Bible ini ke Ibu. Ibu yang ngajarin saya gimana ceritanya Ibu. Ini mau masuk ke tema atau mau curhat-curhatan aja kita? Kabur Bang. Kabur dia Bang. Suruh baca Kejadian sampai Wahyu. Satu ayat aja bukan Tuhan lu. Apa Tapi yang lucunya Agak lain kayaknya. enggak, tapi yang lucunya Bang baru kali ini loh ada yang protes suara Bang Juma. Perasaan suaraku kuat dia nggak protes Bang. Cemana itu Bang? Iya. Itulah dia. Dia hanya ingin cari sensasi dan ingin teriak ke langit. Kenapa kayak gini agamaku? Kayak gitu-gitu lah. Bang, mati lagi Bang suaranya Bang. Gedein lagi Bang. Digedein udah lagi kuat aja Bang kan ini? suaranya Bang. Udah kan? Belum Bang, kurang kuat. Udah. C, Nah. sudah kan? Udah Bang. Kembali ke Allahu Akbar. Kenapa malam ini Kak Mas, banyak yang aneh-aneh? perasaan suaraku kuat dia nggak protes, tapi suara Bang Juma diprotes. Cemana lah ini? Kasihan baru Parna, silakan mau bertanya. Itu tanggapin temanya tadi. Apa Kak? Ini yang ada di Kristen ada persekutuan. Ini persekutuan maksudnya apa? 1 Korintus 10:16 persekutuan dengan darah Kristus. Ini bersekutu dengan siapa sih? Ini persekutuan kalau kita ngambil dari akar kata, maksudnya kutu atau sekarang apa? Gini, Juma sekarang kan iblis menjadi bapakmu kan gitu kan, pembohong ya, bener kan? Ya udah sekarang begini, kasih aja Gimana? Safia itu kasih begini, Islam kasih datanya. Kalau Safia itu dikawinin bukan diperkosa. Kalau di mana itu ada datanya? Iya coba di mana di Al-Qur'an itu? Safianya nikahin. Oh, baru mau dicari. Safia itu siapa Bang? Kasih datanya dong. Islam yang kasih. Iya, mana datanya biar dibuka. Saya kalau saya membahas tentang Kristen, saya yang bawa dan saya bertanggungjawabkan data-data saya. Kenapa takut mengenai kasih data Safia Islam? Bukan justru Anda yang kemudian Allah SWT penipu nih. Takut nih kasih data Safia nih. Hah? Safia itu siapa? Safia itu siapa Bang Safia? Mana data Safia? Safia itu siapa Bang? Mamanya. Safia itu mamanya dulu diperkosa. Safia itu mamanya diperkosa dulu. Sejak kapan istri Nabi namanya Safia? Iya, Safia itu siapa? Mamamu kan yang diperkosa sama gelandangan. Dia mau menghujat tapi nggak tahu caranya. Menghujat nggak bisa. Ini ada cara sholat. Mana datanya berdua? Mana datanya? Udahlah gantilah dulu. Ada yang nantang Bang Juma di bawah. Udah. Safia apa Sopiatul? Sofia lu juga. Janda mentul. Nah, mau menghujat tapi nggak bawa data. Aduh, baluap. Nah ini.
Ya, Michael Aurora silakan. Ya Rasul. Halo Bang. Ya. Bang Zuma, izin Bang saya bertanya Bang, Al-Ankabut 46 Bang, bisa Bang jelaskan Bang? Al-Ankabut 46 Bang. Al-Ankabut 46. Ini membahas tentang apa ini? Membahas tentang debat dengan ahli kitab dan orang-orang yang zalim di antara mereka. Iya. Halo. Halo. Kenapa lari yang Ya sini, Bang? sabar nih, Sherik ngasih pertanyaan tanggapan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Illa ladzina zalamu minhum. Nah, terhadap orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab, ya kita boleh melakukan penekanan, penegasan terhadap kezalimnya mereka, baik terhadap kita sebagai muslim maupun terhadap dirinya sendiri. Itu yang diajarkan di Al-Quran. Jadi kita dilarang berdebat dengan ahli kitab, orang Yahudi, Bani Israel, kecuali dengan cara yang baik. Nah, sekarang kita tidak pernah bertemu dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Kita hanya berdebat dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, itu pengecualian. Maka karena adanya pengecualian inilah kemudian kita sebagai umat Islam boleh berdebat dengan mereka. Yang penting datanya jelas, baik itu di Al-Quran maupun yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Seperti itu. Begitu, Bang Erik. Oke, terima kasih, Bang. Oke, Michael Aurora silakan. Assalamualaikum, Bang. Kamu kan agama Kristen kan? Waalaikum. Oh iya, saya Kristen, Bang. Ini sama sharing sedikit sama Abang. Kiranya bisa dijawab. Saya kan penasaran sedikit-sedikit ya, Bang ya. Iya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, cuman kamu kedengaran suaramu, cuman nyalimu di atas tidak seperti typingmu di bawah. Saya baca loh semua typing tuh. Nyalimu di atas tidak sehebat typingmu di bawah. Silakan. Ya, saya mau tanya Bang, ini kan Abang berbicara tentang fakta dengan data-data ya? Yes. Nah, kalau begitu Abang bisa tunjukkan. Abang kan tahu agama pertama Yahudi, terus Injil kan, Kristen kan, terus terakhir Islam penutup kan. Nah, terus kalau begitu Abang bisa ceritakan, maksudnya secara fakta datanya ya, sejarah turunnya Al-Quran. Kalau Injil kan ada dari penggenapan dari kitab Musa ya, turunnya Nabi Isa. Nah, sedangkan turunnya Nabi Muhammad dari kitab Injil bisa dijelaskan secara datanya, secara faktanya Bang, tolong tunjukkan. Ada. Maksudnya apa ini? Yang mana yang Anda ingin pelajari, Taurat, Injil, atau Al-Quran? Ini bukan tentang pelajaran Bang. Ini kan turunnya Nabi Isa sudah dinubuatkan dari kan Nabi Anda Musa. Bertanya, berarti Anda belajar. Iya, saya bertanya. Nabi Isa turun karena sudah diceritakan dari Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad turun. Di mana Nabi Musa menceritakan? Di mana Nabi Musa menceritakan Isa? Bukannya Al-Qurannya Abang berbicara tentang Nabi Isa? Narasi Anda dapat dari mana ilmunya? Maksudnya Anda mengatakan Nabi Musa bercerita tentang Nabi Isa. Di mana itu? Terus lahirnya Yesus Kristus bagaimana Bang? Kami tidak mempelajari Yesus Kristus itu ya, di mana? Ya kalau begitu maksud saya tunjukkan data-datanya. Coba tenangkan diri Anda dulu, atur napas baik-baik, dulu, pegangan, baru bercerita. Jangan Anda bertanya kayak sambil onani Anda. Iya, simpelnya Bang ya. Ya, gitu dong.
Kayak 01, 501 Anda ini. Santai, relax, atur napas. Ya, kenapa? Ini relax apa yang simpelnya aja bang. Abang bisa tunjukin datanya tentang turunnya Nabi Muhammad. Data apa yang Anda minta? Turunnya Nabi Muhammad maksudnya apa? Turun kemana dia? Dari panggung? Turun ke bumi, jadi Nabi begitu bang. Baca di kitab Sirah Nabawiyah, di situ dia dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Baru siapa yang angkat dia jadi Nabi bang? Apa ini? Ngerti nggak yang saya tanya bang? Apa? Ada yang ngerti enggak teman-teman ini? Enggak ngerti saya ini. Oh iya siapa yang bang pelan-pelan pelan-pelan jangan ngomong gitu, gak ngerti kamu apa. Tahu Bang Juma dia typingnya di bawah bang, typingnya di bawah dia tuh keringetan tuh bang, udah ketakutan dia typing di bawah gini. Cuma sini duel kita 1 lawan 1 kayak gitu dia bang typing, so jagoan. Pas naik keringetan dingin dia. Mau duel kayak gini jadi iya typingin di bawah gitu. Cuma duel kita sini lawan 1 lawan 1 kata dia. Pas naik aku langsung aku naikin. Ternyata ciut. Jawab. Kok ribet? Bukannya penuh data? Ya pertanyaanmu apa bang? Apa pertanyaan saudara itu apa? Kak Ros? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi Nabi bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus beliau menjadi nabi. Fakta kenabiannya dia menerima Al-Quranul Karim. Dia punya umat. Sejarah apa? Sejarahnya jelas. Sirah Nabawiyah menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat. Iya, data bukti keberadaannya ada Al-Quranul Karim, ada hadits perkataan-perkataan beliau, tempat kelahiran beliau masih disiarahi sampai hari ini. Apa masalahnya? Ya, kalau begitu orang sekampung beliau, umatnya dari sejak zaman abad ke-7 sampai hari ini keturunannya tetap mengikuti risalah kenabiannya sudah 1400 tahun silam. Nah, kalau saya balik bertanya kepada saudara, Paulus ini gimana? Kecilnya seperti apa? Dewasanya seperti apa? Orang tuanya siapa? Emaknya siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Lah, di sini kitabnya 14 kitab. Dengar, kitab Paulus 14 kitab. Rasulullah Muhammad SAW hanya Al-Quranul Karim, diimani oleh orang sebangsanya, generasi berikutnya, generasi selanjutnya, generasi seterusnya, secara turun-temurun sampai hari ini. Paulus menulis 14 buku di mana? Aku kan yang bertanya, kenapa lu yang malah balik tanya? Supaya otakmu itu punya rangsangan untuk berfungsi. Lo yang nggak punya otak, gue yang bertanya, lo malah balik tanya gue. Gue kan bertanya. Iya kan Anda bertanya. Saya katakan baca kitab Sirah Nabawiyah. Ya mana? Anda bertanya fakta sejarah itu apa? Oke, fakta sejarah itu apa? Oke, baik. Anda diam. Zaman Herodes tahu ada sejarahnya. Anda diam. Lu punya mana datanya? Oke, Anda diam. Anda diam. Tanya, balik tanya otaknya di mana? Ih, suaranya nggak enak kali lah, Bang. Turunin aja, sumpah. Suaranya makin lama makin mendayung. Dengarkan ya, Tante Om, dengarkan. Tante Om, ketika Tante Om bertanya kepada Bang Suma tentang sejarah, apa sih sejarah itu? Sejarah itu kejadian yang pernah terjadi. Itu sejarah. Nah, kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW, absolut kebenarannya ketika kejadian itu secara sanad, secara temporer,
itu terjadi, diimani, dilakoni menjadi sebuah kebudayaan atau rutinitas ritual. Itu baru dikatakan sejarah yang betul. Rasulullah Muhammad SAW datang. Kita ambil satu contoh. Yang noise bisa ditutup sebentar. Kita ambil satu contoh. Udah ku mute tapi nggak bisa bang. G-nya dia aku turunkan aja biar sadar. Jangan. Tapi kita ambil satu contoh. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Wahai kaumku, wahai sahabatku, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahih. Sahabatnya salat, tabi'in salat, tabi'in salat, orang sesamanya salat, keturunannya salat, orang sebangsanya salat. Setahun? Enggak. 2 tahun? Enggak. 3 tahun? Tidak. 4 tahun? Enggak. 10 tahun? Enggak. 100 tahun? Enggak. 1 abad? Enggak. 2 abad? Enggak. 14 abad perintahnya masih tercermin dengan gerakan-gerakan yang indah sampai hari ini. Ditorehkan perjalanan kehidupan keturunannya, sahabatnya, tabi'in, para tabi' sampai hari ini. Sejarahnya tidak diragukan. Tadi Tante Om mengatakan begini, Herodes. Tadi Anda bercerita Herodes. Oke, Herodes mengapa dia? Dia menghakimi Yesus. Oke. Apakah bisa orang yang hadir pada persidangan Yesus itu sampai kepada penyaliban mengimani seperti hasil Kristen hari ini? Kristen ibadah minggu, Kristen menyembah Yesus, Kristen mengkitabkan kitab Lukas, Markus, surah-surah Paulus, Filipi, Kiliki, Pepaya, Pararang, namakan semua. Itu ada dalam kitab saudara hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita mundur sejarah. Kita tarik ulur benang merahnya. Dari mana kitab Paulus ini? Dari mana kemudian cerita-cerita tentang Yesus ini muncul? Ada enggak orang-orang yang hidup di sekeliling Herodes sekarang ini di Yerusalem menjadi kaidah kehidupan mereka secara rutinitas Kristen, menyembah Yesus? Atau itu benangnya terputus? Terputus, nggak ada. Orang Kristen ketika masuk di Yerusalem wajahnya diludahi. Artinya tidak ada keberlangsungan sejarah yang berkesesuaian dengan imannya orang Kristen hari ini. Kalau Islam, mereka sholat, mereka zakat, Idul Adha, Idul Fitri dan seterusnya, sholat, puasa dan seterusnya. Berkesinambungan secara sanad dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih, valid sejarahnya. Seperti itu. Ya, Tante Om, mudah-mudahan Anda dengar. Dengar dia bang, dia ada di bawah. Oke, sebelum ke catatan kaki, Boru Parna silakan. Boru Parna. Tentang perjamuan itu. Iya. Oleh itu aku nggak tahu. Iya. Kalau Silakan. udah aku alami, aku tanya tema yang dia tanya. Aku mau nanya, kalau di Islam itu pengertian dosa apa? Dosa pelanggaran terhadap perintah Allah. Cara menghapusnya bertaubat. Ada ayatnya? Ya, banyak ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang dosa. Kita lihat dalam contoh misalnya surah Az-Zumar, atau kita ambil dari surah An-Nisa, ya. Barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun. Kita ambil di Az-Zumar ayat 53. Oke. Di situ dikatakan, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa
atas rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Oke? Jadi kalau misal Anda bertobat masuk surga gitu? Yes. Islam itu satu paket dengan surga. Islam tidak satu paket dengan neraka. Jadi apapun dosanya kalau bertobat masuk surga? Selain syirik. Syirik, mati dalam keadaan syirik, tidak diampuni oleh Allah. Oh. Iya. Jadi kalau menurut Islam Yesus itu bukan Tuhan, Isa, dia untuk apa diutus ke Israel? Iya. Diutus kepada Israel untuk mengembalikan Israel yang menyembah, yang meninggalkan hukum Taurat. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bukan yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Tapi kenapa sesat? Iya, gimana? Tapi di Lukas ada ayatnya Yesus bilang, aku diutus mencari yang hilang, sedangkan di kitab kami kan, karena dia diutus untuk mencari yang hilang, itu artinya itu karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oh, salah saudariku. Baca Yehezkiel 4, Yehezkiel 5. Yehezkiel 5, Tuhan murka kepada Bani Israel, sehingga kemurkaan Tuhan menyebabkan mereka dihamburkan ke seluruh penjuru angin. Yehezkiel 5 nomor 12. Karena aku murka kepadamu, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Bani Israel dihamburkan oleh Allah ke seluruh penjuru bumi. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka kembali. Makanya dikatakan masih ada juga domba-dombaku di luar dari kandang ini. Domba yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang sudah terhambur keluar meninggalkan tanah Israel, tanah Yerusalem. Jadi tidak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Dalam arti kata Nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk domba, bukan untuk serigala, apalagi untuk guguk. Begitu saudara saya. Yang bertanya ini siapa? Cinta Selawat ya? Boru Parna. Yang nanya Asia Boru Parna. Bang Juma, bisa diperjelas syirik itu apa? Mungkin dia nggak tahu, Bang. Jadi syirik itu menyembah selain daripada Allah. Itu syirik, menduakan Allah, menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Kristen bukan syirik. Kristen bukan syirik. Kalau Kristen itu kafir, ingkar. Syirik itu umat Islam menyembah Allah, menyembah yang lain selain Allah. Itu syirik. Menyembah Allah, menyembah juga selain daripada Allah. Dia mengaku Islam, ya, syirik mempersekutukan Allah, sama dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengimani Allah tapi menolak Rasulullah. Kalau syirik mengimani Allah tapi melakukan penyembahan selain daripada Allah. Kalau orang kafir beda, tidak menyembah Allah tapi menyembah selain daripada Allah. Kalau syirik menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Seperti ada cincin, dipercayai cincinnya bisa mendatangkan berkah, dia punya jimat, bisa mendatangkan hal-hal yang membuat dia semakin sakti dan seterusnya. Itu syirik. Itu tidak boleh. Ke kuburan minta sesuatu, itu syirik. Tidak boleh. Itu yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, kalau kafir menutup diri dari ajaran Allah dan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di neraka kekal, tidak keluar-keluar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau Islam jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, yauma yajma'ukum
li yaumal jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'at wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang Islam itu kekal di surga selamanya. Silakan Bu Parna. Oh, jadi kalau memang Yesus itu Isa diutus ke Israel, apakah Israel mempunyai dua Tuhan? Tidak. Isa diutus ke Israel untuk mengajarkan Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 1, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Aku Yesus yang Engkau utus. Itu bukan menyembah Aku. Itu kan artinya gini. Gimana? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi Allah yang benar ini yang disebut Yesus Bapa, dan Yesus bilang Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa rupanya dia? Ya kan nggak dijelaskan dulu kita satu apa. Nah itu dia. Oke. Kenapa? Ini gini, Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Itu kan sudah mengartikan adalah satu hakikat. Oh gitu. Jadi hakikat daripada Yesus itu manusia atau apa? Maksudnya? Ya, Yesus Anda katakan satu hakikat dengan siapa? Dengan Bapa, kan dia mengatakan Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam Aku dan Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Jadi lalu bagaimana dengan Paulus yang mengatakan satu dengan Yesus? Berarti Paulus juga Tuhan, Bapa. 2 Korintus 13 nomor 1. Di sana Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya yang kedua. 2 Korintus 13 nomor 3, Yesus berkata melalui perantaraan Paulus. 2 Korintus 13 nomor 4, Paulus mengaku disalib dan berada di dalam Bapa. Paulus ngaku di dalam Bapa bersama dengan Yesus. 2 Korintus 13 juga mengatakan Paulus dengan kata kami, Yesus dan Paulus di situ. Berarti Paulus juga adalah Tuhan, Bapa. Karena dia juga bersatu dengan Yesus menurut Paulus dalam 2 Korintus 13 nomor 4. Bahkan kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, di situ jelas Paulus mengatakan 1 Korintus 4 nomor 15, Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus juga Tuhan. Satu hakikat dengan Tuhan. Satu hakikat dengan Yesus. Jadi begini ya saudara saya, ketika Yesus mengatakan Aku dan Bapa adalah satu, ya, itu Yesus sedang mengatakan dirinya mengajarkan ajaran Bapa. Di dalam Yohanes 8:29, dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku, Ia tidak membiarkan Aku sendiri. Jadi Tuhan menyertai Yesus. Bukan berarti dalam satu hakikat, tidak. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus, yaitu manusia dari Nazaret, adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara kepada manusia, agar Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Tuhan tidak bisa datang langsung ke bumi, maka Dia mengutus utusannya untuk supaya Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel melalui utusannya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kok Dia bisa membangkitkan orang mati? Ya, itu adalah Bapa yang melakukan melalui Aku.
Loh, kamu bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu bukan dari diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk aku lakukan. Makanya dalam Yohanes 7 dikatakan, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi bukan satu hakikat, salah Anda. Yesus manusia, hakikatnya manusia. 2 Yohanes 3 nomor 1. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita apa dikatakan di situ? Saya lupa dalilnya. 2 Yohanes 1 nomor 3. Oh bukan. 2 Yohanes 3 nomor 1 kalau nggak salah ya. Anak-anakku yang kekasih. Bukan itu dalilnya. Ada yang tahu? Gimana bunyinya Bang Zuma? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ini data kok susah kali dihafal. Yohanes 1 Yohanes 3:1. Itu dia. Apa bacaan di situ, Bun? Sebab S32. Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah sebab kita akan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Masakan Anda mengatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan? Kalau Yesus satu hakikat dengan Tuhan, berarti kita juga adalah Tuhan. Karena kita satu hakikat. Karena kita sama. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Saya ulang lagi datanya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu apa? Katos. Manusia. Katos itu apa? Manusia. Ya kalau menurut iman Kristen Tuhan, Bang. Berarti kita juga Tuhan. Iya, itu menurut iman Kristen Tuhan. Waduh, parah. Banyak Tuhannya. Jadi Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan menerima dia sebagai utusan Mesias. Wahai Israel, aku tahu kamu menyembah Tuhannya Abraham, tapi ketika Anda menolak saya, itu sama halnya Anda menolak Tuhannya Abraham. Kalau Anda menerima saya, itu sama halnya Anda menerima Tuhannya Abraham. Kalau Anda menolak Tuhannya Abraham, itu sama menolak saya. Anda menolak saya, sama halnya Anda menolak Tuhannya Abraham. Makanya dikatakan, apabila kamu adalah Tuhannya Abraham, maka kamu tidak akan menolak aku, sebab aku datang dan keluar dari Tuhannya Abraham. Itu dia. Makanya saya katakan tadi, Bu, ketika dikatakan inilah darahku, makanlah darahku, inilah dagingku, makanlah dagingku. Wah, masa akan ada Tuhan mau dimakan dan darahnya diminum? Saya belum pernah tahu kalau di luar agama Kristen yang diajarkan oleh para nabi, saya belum pernah temukan ada pengajaran nabi-nabi
Tuhan itu punya darah, Tuhan itu punya daging, dan umatnya disuruh makan dan diisap darah Tuhannya. Inilah yang muncul tadi di awal pertemuan kita tentang 1 Korintus 10:16. Kenapa ada persekutuan? Persekutuan di sini apa maksudnya? Pendeta-pendeta yang harus menjelaskan ini. Persekutuan dengan darah Yesus. Sementara kalau kita melihat sejarah, cerita di Bible maksud saya, penyaliban Yesus itu adalah karya iblis. Kok ada persekutuan? Ini bersekutu dengan siapa ini? Kematian Yesus melahirkan sebuah persekutuan. Yang bersekutu siapa? Iblis bersekutu dengan Yudas, Yudas bersekutu dengan tentara Romawi. Siapa yang panen atas persekutuan akan adanya upacara darah, pertumpahan darah ini? Siapa yang mengucap syukur di situ? Kristen. Oh, Kristen. Makanya muncul pertanyaan, apakah Tuhan terlibat dalam penyaliban? Tidak. Apakah iblis terlibat dalam penyaliban? Iya. Terlibat. Terlibat. Siapa yang tepuk tangan atas orang Kristen? Siapa yang tepuk tangan atas berhasilnya iblis menjalankan misi pembunuhan terhadap utusan Tuhan? Islam atau Kristen? Hasian. Ini Hasian nih siapa? Kristen. Hasian baru pernah. Jelas Kristen yang tepuk tangan. Pakai jingkrak lagi. Silakan berubah. Islam datang meluruskan. Masya Allah. Yesus itu bisa menghilang katanya. Karena iblis ikut terlibat, maka terjadi penangkapan itu. Akibat dari penangkapan, maka Yesus disalib. Akibat penyaliban, dosa-dosa Kristen katanya dihapuskan. Ini jajanan siapa ini yang kayak begini? Setelah kemudian mereka berhasil membunuh, pembunuhan ini tidak berhenti sampai di situ. Muncul skenario berikutnya. Apa itu? Pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus bukan semata-mata untuk memuaskan orang-orang Yahudi. Bukan. Orang Yahudi melakukan persengkongkolan pembunuhan terhadap Yesus bukan karena tebus dosa, tetapi oleh karena orang Yahudi merasa takut kepada orang Roma. Kalau Yesus tidak dibunuh, maka Yesus akan menarik perhatian orang-orang Israel. Semua orang Israel bisa jadi terpengaruh menjadi pengikut Yesus. Dan kalau orang Yahudi semuanya tertarik menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada lagi yang bayar perpuluhan. Kalau tidak ada lagi yang bayar perpuluhan, maka imam-imam kepala tidak memiliki setoran pajak kepada Kekaisaran Romawi. Kalau Kekaisaran Romawi tidak diberikan pajak, maka tanah Yerusalem akan dikuasai penuh oleh Kekaisaran Romawi. Mereka habis. Maka sepakat mereka di dalam Yohanes 11 untuk kemudian menyerahkan Yesus. Lebih baik satu orang menjadi korban daripada semua orang Israel jadi korban oleh Romawi. Maka Yesus dibuatkanlah kesaksian-kesaksian palsu untuk pembunuhan terhadap dia. Palsu juga ini pasti pengaruh setan. Kenapa pengaruh setan? Karena kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan kemudian oleh orang Israel, orang imam-imam kepala, itu sudah sangat jelas bahwasanya kesaksian palsu yang mereka lakukan pasti ada unsur iblis di dalamnya. Jadi semuanya serba palsu. Pembunuhannya palsu, nubuatan juga yang dibuat oleh Kayafas juga palsu. Tuhannya jadi palsu. Jadi ketika kemudian penyaliban terjadi, udah selesai, tidak sampai di situ aja. Muncul aksi berikutnya. Apa itu? Dijajakan ke Romawi bahwa Yesus yang disalib itu bangkit pada hari ketiga, lalu dia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Siapa yang tepuk tangan ketika aksinya berhasil menjadikan Tuhannya Bani Israel berubah menjadi Yesus dan dijual ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia? Siapa yang tepuk tangan?
Oten, dan iblis. Inilah bahayanya persekutuan. Minum darah, makan daging. Daging manusia, daging. Kalau kita lihat ya teman-teman, sedikit lagi ya, sebelum diambil alih oleh sahabat yang lain. Diterangkan begini di dalam kitabnya teman kita Kristen. Efesus 5 nomor 2. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ini Yesus kapan dia serahkan dirinya? Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini orang-orang Yahudi Romawi, sejak kapan mereka diajarkan mempersembahkan manusia sebagai korban kepada Theos. Ini bukan Allah di sini ya, tapi Theos. Dalam bahasa aslinya di situ Theos. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Ini kapan Yesus menyerahkan dirinya? Bukankah cerita-cerita muncul di Bible, Yesus itu diadakan kemudian penangkapan, bukan menyerahkan diri. Diadakan muncul mulai dari pengkhianatan, kemudian penangkapan dan seterusnya. Ini bukan menyerahkan diri. Yang disebut menyerahkan diri itu adalah dia datang ke Kekaisaran Romawi menyerahkan diri. Ini tidak, dia dicari, diselidiki dan seterusnya. Sampai mereka bikin propaganda, memalsukan data-data, memalsukan kesaksian-kesaksian untuk kemudian melakukan, dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan. Berarti tidak menyerahkan diri. Tidak menyerahkan diri. Jelas sekali dalam kitabnya teman kita Kristen dikatakan bahwasanya Yesus itu ditangkap, dihakimi karena mereka iri, mereka dengki terhadap Yesus. Itu yang dituliskan kemudian di dalam kitabnya teman kita Kristen. Jadi alasan Yesus disalibkan diterangkan di dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Satu, kesaksian palsu. Berarti di situ sudah ada keterlibatan setan. Matius 27 nomor 18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu sudah identik dengan setan. Yohanes 11 nomor 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Pembunuhan yang disepakati terhadap Yesus itu adalah kerja setan. Berhasil tidak setan ini? Berhasil. Berhasil. Siapa yang bergembira atas kesuksesannya setan? Kristen. Pintar. Kan murid Bang Juma, pintar lah. Masya Allah, subhanallah. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Saya kira kalau tidak ada tanggapan lagi dari teman-teman kita dari Oten, forum ini saya kembalikan kembali ke host. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Boru Parna tanggapannya, apa yang kamu tanggapi pernyataan dari Bang Juma? Silakan Anda bicara. Waktu dan tempat dipersilakan. Gak ada sih yang mau ditanggapi, Kak. Berarti benar semua. Gak ada yang mau ditanggapi. Berarti semuanya benar. Terus kalau semuanya benar, mau sampai kapan kamu seperti itu? Ayo ikuti saya, ikuti saya. Ya, silakan. Dia belajar lagi dia. Tentang yang kupelajari kan aku tetap memilih Yesus. Aku mengatakan Yesus itulah Tuhan. Tapi terima kasih untuk penjelasannya. Pamit dulu ya Kak. Terima kasih. Imani saja ya, iman buta. Imani saja. Urusan Tuhan itu urusan pribadiku dengan Tuhan. Aku tidak peduli dengan orang lain. Oh, iman buta itu namanya Mbak Cantik. Iya. Aku nggak peduli dengan siapa. Udah ya. Aku nggak peduli. Silakan AF. Oke sudah. Oke sudah. Sudah. Ada Kristen satu lagi. Silakan AF tanggapi pernyataan Bang Juma.
Iya, saya tadi sih terlalu banyak sih sampai saya bingung mau tanggapi yang mana. Tapi saya coba tanggapi yang bahwa tadi ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus tidak menyerahkan dirinya ya. Karena kalau tadi pernyataan Bang Suma, kalau Yesus serahkan dirinya berarti dia yang harus datang kepada bangsa Romawi pada saat itu ya. Kalau menurut saya dalam pengertian penulis dalam ayat tadi bahwa Yesus menyerahkan diri, ya itu berarti dia yang adalah Allah datang sebagai manusia. Dan apakah dia tahu bahwa dia akan mati? Udah pasti dia tahu. Karena sebelum dia mati, dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi kembali lagi kepada kehendak Bapa. Jadi Yesus itu tahu bahwa maksud tujuan kedatangan dia tuh seperti apa. Gitu sih kalau tanggapan singkat saya mengenai pernyataan itu. Boleh saya jawab ya? Ya silakan langsung. Oke. Kehendak Bapa agar Yesus dibunuh atau agar Yesus jangan dibunuh? Kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Di mana dalilnya? Agar Yesus mati karena begini. Begini ya Bang. Karena pada zaman Israel itu, untuk pengorbanan itu, untuk pengampunan dosa itu harus ada yang dikorbankan. Manusia atau hewan? Hewan. Yesus hewan atau manusia? Maka istilah Yesus kan domba. Oh, jadi Yesus berubah jadi hewan gitu? Bukan, itu istilah, bukan berubah. Loh, sekarang Tuhannya mau hewan atau manusia yang jadi korban? Iya, betul. Tuhan mau hewan, betul pada perjanjian lama. Terus kenapa Anda memfitnah Tuhan bahwa Tuhan mau agar Yesus yang dikorbankan? Tadi Anda mengatakan Tuhan, saya minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus dibunuh? Iya, yang tadi saya bilang. Ketika penyebutannya kepada domba itu, di mana Yesus mengatakan aku domba? Saya lihat ayatnya ya. Yesus mengatakan akulah gembala, bukan aku domba. Yesus memang betul tidak ada menyatakan itu. Hal itu dinyatakan oleh Rasul Paulus. Paulus, tepuk tangan dulu. Betul. Kepada siapa Yesus menasihati muridnya untuk waspada? Ahli kitab. Kepada murid-muridnya, kepada kedua murid-muridnya diminta oleh Yesus waspada kepada siapa? Ahli kitab, betul? Iya, betul. Paulus ahli kitab atau bukan? Betul. Kepada siapa Yesus minta agar waspada selain ahli kitab? Orang Farisi, betul? Betul. Paulus orang Farisi? Betul. Kenapa Anda justru mengimani ajaran Farisinya, ajaran Paulusnya? Wah, nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim tadi, bahwa mereka adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Coba kita tanya tadi ya, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Apa kata dia tadi? Allah Bapa. Allah Bapa. Coba, apa itu? Dari ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan Bapa mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah di sini Kristen, membunuh, merampok, mencuri, dan seterusnya. Dosa-dosa tersebut dihapuskan dengan mengorbankan orang benar. Ini di mana kaidahnya seperti itu? Sementara Tuhan mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah harus menanggung dosanya sendiri. Aku tidak pernah benarkan mereka. Yesus orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah dia yang merasuki Yudas. Siapa dia? Iblis. Anak ini semakin pintar. Iblis yang menginginkan pembunuhan itu. Tuhan menginginkan jangan dibunuh.
Nah, sekarang Yesus dibunuh atas keinginan siapa? Pintar anak ini, pintar. Oke, iya saya akan jawab ya. Saya coba tanggapin ya Bang Suma ya. Memang betul bahwa Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk membunuh. Tetapi kita juga harus melihat sisi yang berbeda bahwa Allah itu maha tahu, dan ketika dia mengutus Yesus, dia tahu bahwa Yesus akan dibunuh. Di mana tuh dalilnya? Bukan dalilnya. Ini prinsip kemahatauhan Allah kan. Dan dari mana Anda tahu tentang apa yang ada pada diri Tuhan? Anda lebih Tuhan dari Tuhan? Bukan. Tuhan kan maha tahu. Kita harus Anda itu dong. Anda Tuhan maha tahu dong. Ya, Tuhan maha tahu. Oke, Anda sendiri bagaimana? Maha tahu enggak Anda? Saya nggak maha tahu. Terus dari mana Anda tahu kalau Tuhan menginginkan untuk membunuh Yesus? Sementara Tuhan sudah berfirman, jangan kau bunuh. Iya, makanya saya mau jelasin itu dulu. Abang, semua kasih kesempatan saya untuk jelasin. Silakan. Ya, saya kan bilang, memang betul Tuhan bukan menyuruh orang Israel atau orang Romawi untuk membunuh Yesus. Tidak pernah ada seperti itu. Tapi tapi Allah dengan kemahatauannya tahu bahwa ketika dia mengutus Yesus, Yesus akan dibunuh. Iya. Betul itu. Nah, iya. Terus nggak ada masalah dong dengan tentang masalah pembunuhan. Pembunuhan Yesus tadi karena kan relasi Abang Suma kan. Jadi ketika tahu bahwa Yesus akan dibunuh, maka pembunuhan itu menjadi benar. Karena dia sudah tahu. Menjadi benar gimana ya? Ya sama begini. Contoh kasus. Apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Tahu, Tuhan tahu. Nah, setelah tahu, apakah Adam dihukum dosa atau tidak? Adam dihukum. Nah, kalau Tuhan tahu akan ada penyaliban terhadap Yesus, apakah melanggar hukum jangan bunuh menjadi penebusan dosa malah? Tidak, karena begini. Tidak, pintar. Karena begini, saya jelasin. Karena ingat, ini betul kaitannya bisa dicocokkan dengan Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan gak melarang mereka ketika mereka makan buah dan seterusnya? Kan Tuhan dari awal sudah berikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau begini, ketika kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, lalu tiba-tiba Tuhan melarang jangan bunuh Yesus, jangan Adam dan Hawa, jangan ambil. Lalu apa arti kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan itu? Jadi Tuhan sepertinya nggak konsisten gitu kalau Tuhan melarang. Makanya Tuhan sudah tahu ke depan akan terjadi seperti apa ketika Yesus datang. Jadi bukan Tuhan merancangkan pembunuhan, tapi Tuhan sudah tahu bahwa kehendak bebas manusia akan dipakai dengan hal yang salah, yaitu membunuh itu. Dia Oke, lalu siapa yang merancang pembunuhan itu? Gimana? Siapa yang merancang pembunuhan tersebut? Yang merancang pembunuhan tersebut ya orang-orang yang hidup pada zaman itu, mulai dari orang-orang Yahudi, orang Romawi. Dipengaruhi oleh siapa? Siapa di belakang mereka? Sampai mereka bekerja sama dengan siapa di belakang mereka? Dan di dalam ya iblis pastinya. Iblis, bagus. Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah karya iblis. Oke. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, kenapa Anda mengimani karya iblis sebagai sebuah penebusan dosa? Bukan, masalahnya bukan ada di karya iblis. Masalahnya tadi saya sudah jelaskan, ada pada titik di mana kemahatauan Allah udah tahu bahwa iblis akan di belakang semua itu, sehingga Allah tahu kapan Yesus harus datang. Makanya pertanyaannya, kenapa Yesus bukan datang di perjanjian lama? Kenapa Yesus datang di saat Romawi berkuasa? Atau kenapa bukan Yesus datang di sekarang? Pertanyaannya, kenapa Anda mengimani karya iblis sebagai karya keselamatan? Saya bukan mengimani karya iblis. Jadi kematian penyaliban Yesus itu bagi Anda apa itu? Lambang apa? Kematian Yesus itu adalah rancangan Allah dengan kemahatauannya. Allah dengan kemahatauannya sudah tahu. Faktanya betul. Sekarang apa bisa bagaimana? Jadi benarlah perkataan Yesus, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kamu mengatakan rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Di mana Tuhan? Saya nggak ada mengeluarkan statement itu. Saya bilang Tuhan dengan kemahatauannya sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Iya, apakah Tuhan membolehkan pembunuhan itu?
Tuhan membolehkan pembunuhan. Kaitannya dengan kematian Yesus nih apa gitu? Loh, pertanyaan saya, apakah Tuhan membolehkan pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan bukan membolehkan, tapi kata yang tepat adalah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dengan pengetahuan Dia. Mengizinkan dengan membolehkan. Sama aja Bahlul, sama aja dong, Bahlul. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba saudara AM, kalau Anda masih punya setitik saja hati, cahaya di hati Anda dan pikiran Anda, tolong jangan Anda tutup hati itu. Sekarang ketika Anda saya sekali lagi tanya. Karena begini bagi saya, ketika Abang Suma menjelaskan perjalanan Alkitab itu sangat tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Sangat tidak sistematikanya tuh tidak dapat gitu. Bukannya dari tadi kita sepakat iya. Kok sekarang saya tidak sejalan? Iya di mana? Saya kan tadi membantah itu. Sekarang saya tanya. Oke, saya ulang. Yang lain dengarkan. Sekarang penyaliban Yesus itu terjadi atas karya iblis atau karya Tuhan? Penyaliban itu terjadi atas karya Tuhan atau karya iblis? Pertanyaannya begitu. Iya. Jawab. Sebentar. Jangan lama-lama, Bang. Dia berpikir dulu, kasihan. Nggak apa-apa lah, dia mulai mau pakai otaknya buat mikir, nggak apa-apa. Iblis. Jangan terlalu cerdas juga. Keduanya. Sama ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Fitnah apa lagi? Ada hubungannya, Bang. Ada hubungannya dengan di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan mengutus setan. Ya Allah ya Karim. Berarti Tuhan sama iblis sama-sama punya rencana ya. Rencananya bisa sama ya. Kan tadi saya udah bilang, semua nggak bisa dilepaskan dari ketika Tuhan dan iblis bersatu. Ini bisa kena hukum 340 ini. Bukan. Saya kan tadi udah bahas dari sisi kemahatauan Tuhan. Jadi begini, jawaban saya adalah keduanya. Kenapa keduanya? Sekarang begini, jawaban saya adalah dari sisi kemahatauan Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Baik. Dan sisi iblis pembunuhan itu ada dijelasin. Baik. Sekarang saya kasih contoh sederhana, Bang. Apakah Tuhan tahu logika gini saya kasih contoh yang sederhana. Apakah Tuhan tahu bahwa Sambo akan membunuh Yosua? Iya, tahu. Apakah Tuhan terlibat? Tuhan terlibat maksudnya? Tuhan yang suruh dia bunuh gitu. Ya, apakah Tuhan terlibat? Kan tadi Anda menuduh Tuhan terlibat kerjasama dengan iblis pada saat pembunuhan Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan juga terlibat terhadap pembunuhan Yosua? Enggak, abang salah mengerti pernyataan saya, makanya harus dengan saya jelasin dulu tadi. Jangan terlalu panjang penjelasan Anda, tapi mutar-mutar. Saya ulang lagi. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu karya iblis atau karya Tuhan? Keduanya. Saya tetap akan jawab dengan sama, keduanya. Makanya ada penjelasan. Apakah pembunuhan terhadap Yosua itu karya iblis atau karya Tuhan? Bagaimana karya Tuhan? Apa urusannya Yosua dengan gak bisa samakan dengan Yesus dong? Lalu apa urusannya Tuhan dengan kejadian pembunuhan Yesus? Urusannya itu dia dengan kemahatauannya udah tahu itu. Karena kita apakah Tuhan tidak tahu kalau Sambo akan membunuh Yosua? Tapi apa persamaan Yosua dan Yesus? Ini kan Anda mengatakan, dengarkan saya. Saya bertanya kepada saudara, apa keterlibatan Tuhan terhadap pembunuhan Yesus? Anda mengatakan Tuhan sudah maha tahu. Nah sekarang pertanyaan yang sama, apakah Tuhan juga tahu kalau Sambo akan membunuh Yosua? Sudah. Oke, sudah sama. Tapi pertanyaan saya, apakah Yesus dan Yosua sama? Sama-sama korban pembunuhan. Apakah Yesus dan Yosua sama dalam hal pengutusan? Sama-sama korban pembunuhan. Yang membedakan kemudian adalah satu. Yang membedakan adalah satu. Yosua tidak dijajakan ke Romawi untuk dituhankan. Yesus dijual ke Romawi untuk dituhankan oleh orang Romawi. Penjelasan abang sih nggak sistematika sih, sesuai dengan Alkitab. Jadi saya harus membantah itu gitu. Makanya ketika abang menyamakan peristiwa, coba Anda pertanggungjawabkan fitnahan Anda terhadap Tuhan bahwa Tuhan terlibat dalam pembunuhan Yesus. Silakan. Saya nggak bilang terlibat. Saya bilang Tuhan dengan maha taunya
ada penjelasan. Tadi Anda mengatakan kerjasama. Karena begini, terlibat dan kerjasama seakan-akan bahwa Yesus yang membunuh, bahwa Allah itu yang menyuruh untuk membunuh Yesus, kan seakan-akan begitu kan. Dari mana Anda mengatakan seakan-akan? Di mana Tuhan memberikan perintah? Makanya kan nggak ada yang tadi saya jelasin kan. Nah, terus kenapa Anda mengatakan Tuhan terlibat? Makanya begini, ketika Abang menyamakan dengan Yesus, saya bilang apa persamaan Yesus? Anda pingin kali karya iblis ini sebagai menjadi sebuah kebenaran. Itu yang Anda ingin usahakan. Bukan. Saya sedang tidak saya bilang Tuhan tahu bahwa Nah, sekarang saya kasih kesimpulan. Apakah pembunuhan Yesus itu kesalahan atau kebenaran? Pembunuhan Yesus kesalahan atau kebenaran? Maksudnya gimana coba? Apa? Nanya lagi ke saya. Bukti Anda sudah bingung. Anda ingin mencari jalan untuk membenarkan pembunuhan itu. Bukan. Nah, sekarang saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan? Gimana? Udah kelihatan Anda mencari alasan. Gimana menjawab ini ya Bang Zuma? Gimana ya? Tiaus Dewa Molok nanti aku menjawab yang ini susah banget. Sekarang saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu kebenaran atau kesalahan? Karena begini, nggak semua pertanyaan itu punya kaitan dengan Alkitab gitu. Jangan kau membunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, itu kesalahan atau kebenaran? Kata siapa jangan membunuh Yesus? Jangan engkau membunuh orang yang benar. Iya, itu larangannya kan. Oke, kita stop di situ ya. Nah, sekarang kalau orang benar kayak Yesus dibunuh, salah atau benar? Salah dari sisi mana? Salah dari sisi perintah. Salah dari sisi perintah Tuhan, benar dari sisi dogma gereja. Udah selesai. Bawa dogma gereja dong Lalu kenapa lidah Anda berat mengatakan itu kesalahan? Kenapa? Bukan, saya harus berpegang pada sistematika Alkitab itu sendiri. Alkitabnya mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Ketika ada pembunuhan berarti kesalahan, berarti itu dosa kan? Nah, berarti dosa. Udah selesai. Kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan terlibat di dalam dosa? Dengar. Anda mengatakan Tuhan terlibat. Kenapa Anda mengatakan Tuhan terlibat di dalam perbuatan dosa? Terlibat dalam arti dia dengan kemahatauan. Udah. Kalau itu alasan Anda. Sekarang coba berani Anda simpulkan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan. Oke, saya simpulkan begini. Pembunuhan terhadap Yesus adalah kesalahan orang-orang Israel pada saat itu. Oke. Tetapi Tuhan apa buah dari kesalahan? Apa buah dari kesalahan? Ya mereka berdosa melakukan pembunuhan kan? Oke, baik. Jadi buah dari pembunuhan terhadap Yesus, buah dari pembunuhan Yesus adalah dosa, bukan penebusan dosa. Itu kesimpulan Abang yang berkat tetangga dengan Loh. Apanya yang salah? Pembunuhan terhadap Yesus, Anda sudah akui pembunuhan terhadap Yesus adalah dosa. Anda ingin mengatakan apa? Bukan, dosa terhadap orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi yang memprakarsai atas terbunuhnya Yesus. Adalah dosa. Anda mengatakan itu dosa. Aduh, saya masih bicara. Udah deh, Abang yang bicara. Nah, sekarang selain dosa apalagi yang dihasilkan? Selain dosa, habis ini Anda yang bicara. Selain dosa, apalagi yang dihasilkan dari pembunuhan tersebut? Silakan. Kenapa? Selain dosa yang dihasilkan terhadap pembunuhan itu, apalagi yang dihasilkan dari pembunuhan tersebut selain dosa? Jawab. Selain dosa? Abang lagi bicara dari sisi manusianya kan? Kalau sisi manusia itu dosa yang dilakukan oleh orang saat itu. Itu dari sisi manusianya. Kan begini. Ada dari sisi Allah, ada dari sisi manusianya. Kalau dari sisi manusia mereka berdosa. Udah selesai. Kan kita lagi bahas tentang dosa, siapa di balik itu kan? Yang katanya adalah iblis. Dan iblis sudah pasti akan membunuh. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh.
Buah dari pembunuhan tersebut adalah dosa. Tidak ada lagi yang lain. Itu kesimpulan saya. Sekarang kalau Anda punya kesimpulan lain, silakan Anda uraikan. Tapi ingat, jangan doktrin gereja. Silakan. Iya, kan kita lagi bahas Alkitabnya. Kan makanya saya bilang, sesuai dengan yang tadi Abang nyatakan di dalam perjanjian lama tadi bahwa jangan membunuh kan. Ketika membunuh berarti berdosa kan, yang udah selesai kan. Nah, apakah ada hasil lain dari pembunuhan itu? Itu dari sisi manusia sampai di situ aja. Sekarang yang saya tanya, yang disalib ini manusia, jangan lagi Anda tambah-tambahi ilmu pagan. Yesus disalibkan mengakibatkan lahirnya dosa bagi pelaku-pelakunya. Oke? Sekarang ada nggak tambahan kesimpulan itu? Pernyataan yang salah, itu pernyataan yang salah. Apanya yang salah? Bahwa seakan-akan, kalau dari pernyataan itu bahwa seakan-akan gara-gara Yesus nih mereka berdosa gitu kan, padahal kan mereka yang memilih untuk membunuh, berarti ketika mereka yang memilih untuk membunuh, mereka yang menanggung dosa itu dong. Oke, itu kesimpulannya. Mereka membunuh itu mengakibatkan mereka menanggung dosa. Itu kesimpulan akhir. Nah, terus ada tambahan enggak? Iya, itu dari sisi manusia itu aja. Memang dari sisi apa lagi? Dari sisi apa lagi? Memang ada sisi lain? Iya, ada sisi lain, tapi dari apa itu? Lagi bahas dari sisi manusia. Apa itu sisi lainnya apa? Sisi lainnya apa? Sisi lainnya adalah kabur. Jangan satu-satunya kabur. Sisi lainnya kabur. Nyerah dia, nyerah. Ayo sekarang kita dua Juma. Ya silakan. Oh ini lagi. Enggak kapok tadi malam Bang? Oh enggak. Oh ngapain kapok? Emang ada otaknya kapok Bang Juma? Iya. Iya, bagaimana tadi Anda melihat diskusi saya yang membuat teman Anda lari terkencing-kencing? Kamu salah semua itu. Oke, apanya yang salah? Salah, kamu kan ngomong dari sisi pembunuhannya. Tentang kematian Yesus kamu nggak ngomong. Iya, kematian Yesus ini kan disebabkan karena adanya ulah iblis. Ulah iblis apa? Lalu? Ya ulah orang Romawi itu. Nah, itu mereka ulahnya itu karena Tuhan yang perintahkan atau iblis? Itu ya ulah orang Romawi. Itu kan iblis atau Tuhan yang menginginkan itu? Atau segala macam itu. Iblis atau Tuhan yang menginginkan itu? Itu nggak perlu kau tanyakan. Perbuatan salah, perbuatan dosa itu semuanya itu tidak datang dari Allah. Itu yang kamu harus pahami. Tapi datang dari? Tidak perlu kau tanyai lagi itu. Iya, mengapa kamu nanya itu? Sama aja ini, sama aja. Lebih parah yang ini daripada yang tadi. Gak sama. Kenapa kamu menanya itu? Karena kamu mau mengiring pendapatmu bahwa sekarang saya tanya, kalau cuman hanya besar-besaran ngotot, Anda menyimak diskusi saya. Coba yang kelirunya itu yang mana? Kelirunya yang mana coba? Itu. Yang mana yang keliru? Kamu bukan keliru, kamu salah kamu. Ya, yang salahnya yang mana? Ya itu tadi, kamu kan nanya itu siapa itu yang di belakangnya orang Romawi kan begitu. Selamat malam. Iya, siapa yang ada di belakang orang Romawi dan orang-orang imam-imam Yahudi? Enggak ada yang di belakang-belakang itu, mereka memang orang Romawi itu. Pilatus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki ini sifat apa? Lah iya kan mereka dengki kan. Dengki ini sifat apa? Dengki ini sifat apa? Ya sifat manusia itu. Mereka pengaruh dari itu. Enggak ada pengaruh dari siapa-siapa. Enggak ada pengaruh dari siapa-siapa. Aduh, parah ini orang. Iya, Anda menyembunyikan Tuhan Anda. Anda menyembunyikan karya Tuhan Anda di balik semua yang terjadi itu. Anda menyembunyikan identitas Tuhan Anda. Saudara Juma. Saudara siapa ini? Catatan lentek. Saya tanya sama Anda. Ketika kemudian dikatakan bahwa Matius 26:59 imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ini yang memprakarsai
iblis atau bukan? Manusia-manusia itu. Saya tidak mau yang mengajak mereka melakukan itu, yang membisikkan agar mereka melakukan seperti itu, iblis atau Tuhan? Tidak ada yang mengajak mereka. mereka itu. Kenapa Anda menyembunyikan identitas Tuhan Anda di belakang itu semua? Kenapa? Juma harus mengetahui bahwa semua perbuatan dosa, semua perbuatan salah itu tidak ada yang datangnya dari Allah. Itu yang kami. Tapi datang dari itu. Datang dari kesimpulan Anda. Tapi datang dari itu kesimpulan Anda. Datang dari siapa? Kenapa identitas Tuhan Anda nggak mau sebutkan? Datang dari iblis. Saya tidak tahu datang dari siapa. Loh, bukankah Tuhan di dalam kitab perjanjian, aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi yang membuat kemudian orang-orang ini dengki, orang-orang ini iri, orang ini melakukan kesaksian-kesaksian palsu, itu pengaruh siapa? Pengaruh Tuhan atau pengaruh iblis? Kamu mau ambil ayat itu tadi itu mau katakan bahwa Tuhan juga yang menciptakan permusuhan, begitu? Saya ulang lagi. Iya, memang betul, karena Tuhan yang menciptakan kejahatan. Itu Anda salah. Tuhan yang menciptakan kejahatan, kok jadi saya yang salah? Tidak ada, mana ada Tuhan yang menciptakan kesalahan? Tuhannya siapa yang menciptakan? Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhannya siapa? Tuhanmu kah? Tuhannya Yahudi. Nah, Tuhannya Yahudi. Yesaya 45 nomor 7. Aku Tuhan yang Aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Terus kaitannya dengan peristiwa Yesus bagaimana? Anda susah, Bung, karena Anda tidak memahami Bible, mau berdiskusi dengan Bang Suma, susah. Susah. Artinya Juma bagi saya enggak apa. Susah. Anda mengatakan tadi siapa yang menciptakan kejahatan, Anda nggak tahu. Begitu saya katakan Tuhannya Yahudi, Anda tertawa, mengejek. Ternyata dalilnya ada. Kasihan kan? Kasihan kan? Enggak, begini loh Juma. Benar. Anda mau pintar, Anda ingin membungkam saya, Anda tidak punya ilmu. Saya menguasai Bible. Yang ada Anda dipermalukan dan ditertawakan orang lain. Kamu menguasai Bible itu kan tidak mengimaninya. Itu sehingga kau. Bagaimana mungkin saya mau mengimani sesuatu yang saya kuasai yang bukan firman Tuhan? Oh, itu firman Tuhan. Ya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan? Anda tidak menguasai. Bagi kamu yang tidak mengimani, kamu pasti Anda tidak tahu, tapi Anda mengimani. Itu namanya konyol. Saya yang mengetahui, saya tidak mengimani. Anda itu lucu. Begini, ada sebuah, saya kasih analogi. Ada sebuah goa yang gelap. Saya tahu isi goa itu karena saya keluar masuk di dalamnya. Anda menceritakan di luar sana goa itu di dalamnya ada buaya, ada singa, ada ini, ada itu. Sementara Anda tidak tahu apa yang di dalam. Anda tidak pernah masuk ke dalam. Anda tidak paham apa isi dalamnya. Terus Anda keluar di luar. Saya yang siang malam keluar masuk mempelajari, mengkaji, tidak ada yang seperti yang Anda ceritakan. Habis itu Anda merasa lebih hebat dari Bang Suma. Sudah selesai kamu. Kan menyedihkan Anda itu. Kamu selesai belum mabuk? Ya, Anda memang cocok namanya catatan kaki. Anda catatan kaki aja, bukan isi dalamnya, bukan intisari dari sebuah keilmuan. Anda cukup catatan kaki. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan apa? Ra itu apa? Evil itu apa? Kejahatan, identik dengan apa? Iblis, setan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Tepuk tangan untuk Bang Suma sekali-kali. Cah. Itu, Bung. Gimana Anda mau mengajarkan? Gimana Anda mau mengajarkan saya Bible? Anda tidak paham. Kembali kepada tema. Enggak, kamu sudah selesai belum? Kembali kepada tema. Saya katakan kepada saudara, pembunuhan, dengar, pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Jawab. Enggak usah kau bertanya dulu. Aduh, tadi katanya nyimak.
Dari tadi nyimak. Nah, pertanyaan sederhana. Kamu bisa dengar saya? Pembunuhan terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Jawab. Kamu bisa dengar saya dulu nggak? Kalau kamu tidak bisa dengar saya, kamu itu menutupi kebodohanmu. Gitu. Saya sedang bertanya, berarti saya butuh jawaban. Silakan. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu karya iblis atau karya Tuhan? Silakan. Satu, dua, tiga. Gitu. Saya mau membantah Anda dulu. Kau diam dulu, bisa nggak kau dengar saya? Itu aja. Mau dia jawab, malu dia jawab malu. Enggak malu. Saya mau bantah dia dulu. Cuma ini nggak ada apa-apanya kok. Dijawab dulu lah. Kenapa malu, gitu. Bang? Jangan malu. Itu Bibelmu loh. Enggak, jangan saya malu. Ngapain malu? Ya, malu dengan orang yang tidak mengetahui Bibel. Ngapain? Saya yang tahu, lebih tahu kok. Dia tidak paham, tadi udah dibacakan baru malu, tadinya kok ketawa ketika dibacakan. Itulah sifat iblis. Miskin ilmu tapi sombong. Ini si Juma iblis itu begitu. Ini kan iblis itu begitu. Sok tahu dia, sok tahu. Kenapa iblis itu rela masuk ke neraka? Karena dia bahlul. Aduh, iblis itu bahlul, dipikirnya surga neraka itu onde-onde di sana. Kau lagi mabuk. Hanya gara-gara dia disuruh sujud ke Adam menghormat, dia tidak mau, dia lebih pilih neraka. Kenapa? Karena dia bodoh tapi sombong. Sama dengan orang ini. Udah bodoh, bahlul, demit, dia sombong. Dia tertawa tadi dikatakan bahwa Tuhannya Yahudi menciptakan iblis, menciptakan kejahatan. Itu di mana tertulis? Dibacakan dalilnya. Bukannya malu malah sombong. Itulah iblis. Makanya ada di dalam konsep Kristen itu persekutuan dengan darah Yesus. Itulah yang menjadi tema kita malam ini. Kenapa Kristen bersekutu? Bersekutu dengan siapa Anda? Kau bersekutu dengan siapakah Kristen ini? Jawabannya adalah siapa yang menginginkan pembunuhan. Apakah itu karya iblis atau karya Tuhan? Kalau dia karya Tuhan, maka Kristen bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau penyaliban terhadap Yesus adalah karya iblis, maka Kristen bersekutu dengan wah, pintar anak-anak ini. Wah, Masya Allah. Keren umat Islam ini. Laskar api di hati, laskar api di hati. Di depan kita banyak manusia yang bersekutu dengan iblis. Kristen diperintahkan makan minum darah. Kristen dipersilahkan, diminta, diajarkan makan daging Yesus. Dengan cara apa darah dan daging Yesus itu bisa dimakan dan diminum? Kau lagi mabuk Alkitab. Dengan cara dibunuh di atas tiang salib. Siapa yang punya karya pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib? Iblis. Berarti Kristen bersekutu dengan sesama kalangan iblis. Iblis. Kau tuh pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih mau aku datang besok. Oke. Masih mau aku datang besok. Oke. Anda semua, teman-teman semua, para guru saya nyimak dulu ya sebentar. Silakan dinaikkan. Yang lain ya, ini ganti pemain bang. Ganti pemain ini bang, ada bang ini. Iya. Dinda Alif, silakan. Dinda Kores, silakan. Ali bukan Alif. Iya, Dinda Alif. Assalamualaikum Gurunda dan teman-teman semua. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, ketemu lagi kita. Jangan panggil Gurunda. Semalam. Jangan panggil Gurunda. Banyak yang meradang, panggil Bang Suma aja. Abangda dan Gurunda Mata Ali yang macam-macam dengan Bang Zuma ini, saya berikan pengumuman sekali lagi. Ya sudah, kalau gitu kita perlu jauh. Masya Allah. Pengumuman kepada para munafikin, kepada para syiah laknat, kepada orang-orang munafik yang coba menusuk dakwah mengatasnamakan sesama muslim, jangan pernah menantang Gurunda dan Abangda Zuma saya. Tantang Mata Ali, saya hadapi kalian, kita berdebat 24 jam. Siapapun kalian, datangkan tantangan kalian kepada saya.
Aku nantang Ini makan akun boleh. apa nih Bang Ali? Aku Bang Ali nantang makan Ali, boleh. ini Aku akun nantang keberapa nih, makan Bang? aja lah. Ini akun ke-7. Sudah 5 yang gugur syahid fisabilillah. Oh, hari ini tumbang 3. Aduh, tapi kenyang alhamdulillah. Alhamdulillah tadi duet sama Gores di Gus Yonatan Nandar. Tapi aku di SMS sama Yuni nih loh. Dengar ya kata-katanya. Assalamualaikum Bunda Rahma. Ini Yuni. Berapa kita bisa live bertiga sama Zuma loh? Yun harus persiapkan juga apa yang ingin ditanyakan. Loh, saya nggak tahu kalau ini mau ini ya. Jadi saya ini siapa yang bilang kita mau live dengan Gurunda? Saya jawab, tapi dia sudah baca, sudah read, tapi dia belum balas. Tahu ini kenapa dia katanya mau live. Si nenek Yuni itu, si nenek Yuni. Dia sayang dia WA. Ya, itu intinya dia dicuekin rindu aja. kepada Bang Juma. Anggap saja dia itu adalah pintu kloset. Udah nggak usah digubris. Siap. Dia rindu loh sama abang, nggak boleh gitu lah bang. Ih parah. Udah dibiarin aja, diacukan Orang aja. Rindu. Dia rindu loh sama Bang Juma. Gimana nih UTS ini? Anggap aja tukang pijit panggilan. Anggap aja. Oh jangan, bukan panggilan masih kok lebih nggak tahu bermanfaat, Res, Bang. dia bilang apa Res? Tuh 50 kali Bang Juma nelpon dia. Res. Ya. Memang dianggap memang dia itu tukang pijit karena dipanggil ke rumah-rumah. Tapi enggak lah. Tapi kalau tukang pijit masih lebih bermanfaat. Itu enggak ada manfaatnya sama sekali dia. Bahasa yang lain ya. Mau muntah saya mual. Jangan kasih. Bahasa yang lain. Yang lain aja. Oke, Dedi silakan. Itu tanggapin. Apa yang saya harus tanggapi? Saya bermasuk. Ini temanya apa sih? Temanya kenapa kalau foto nunduk-nunduk gitu? Gaduh Res, gaduh. Bukan ya, oke. Itu darah dipersembahkan. Oh ya, santai darah dong. buat siapa? Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Darah dipersembahkan, darah buat siapa? Darah siapa? Iya, darah itu minum anggur. Kalau minum Darah anggur Yesus. Oh itu kalau saya kan bukan ahli agama ya, saya hanya seorang beriman. Kalau menurut sepengetahuan saya itu adalah simbol dari Ekaristi. Karate Kid. Oh iya bukan. Kenapa? Iya. Simbol dari apa? Kenapa di kitab Anda itu ada istilah-istilah persekutuan di dalam kitab Anda? Kenapa di kitab Anda itu ada istilah-istilah persekutuan? Sementara persekutuan yang bagaimana? Persekutuan dengan darah Kristus loh. Persekutuan dengan darah itu loh maksudnya apa? Maksudnya persekutuan itu kan artinya bahwa kayak misalnya persekutuan itu kan orang yang mengikuti Kristus, itu namanya persekutuan. Persekutuan dengan darah, Bang. Persekutuan dengan darah. Ya darah itu kan darah Kristus, namanya simbol. Bukan darah emang menurut mbaknya darah siapa? Simbol, Bang. Saya bacakan datanya ya. Sebab Yohanes 6 ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ini benar-benar loh, bukan simbol. Iya, Yohanes 6:55 itu. Kayak kanibal ya, kayak apa ya, vampir ya, kayak apa sih? Lanjut. Gini loh, itu kan gini, maksud dari kata-kata itu kan emang waktu itu kan kalau saat terjadi perkataan Yesus Kristus sendiri waktu itu tuh memang benar darah dan daging itu artinya tubuh dan darahnya. Kalau sekarang ini kan kita menggantikan tubuh dan darah itu dengan anggur dan roti yang disebut kalau dalam Katolik itu kan hosti gitu. Jadi itu adalah lambang atau simbol pengantara, pengganti dari, nggak mungkin kan Yesus itu kan udah 2000 tahun yang lalu, nggak mungkin yang kita harus ambil darahnya dia dulu lagi, yang itu kan enggak. Itu kan kalau sekarang itu kan orang pakai anggur itu adalah sebagai simbol darah Yesus gitu.
Ya tapi ngapain makanin dagingnya Yesus sama minumin darahnya itu ngapain? Itu bukan makan, Mbak. Kalau ayat 55 sampai 56. Gini loh, tunggu saya kalau menurut penjelasan saya kasih baca lagi, bukan makan. Sebab daging itu adalah benar-benar daging makanan, benar-benar loh. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini sesungguh-sungguhnya ini. Lanjut ke 56-nya Bunda, lanjut ke 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Tuh, disuruh makan dagingnya, minum darahnya. Itu disemur ya? Atau gimana? Maaf Bang, jangan dianalogikan kayak maksudnya bahasa-bahasa seperti itu kan secara bahasa manusiawi. Oh. Iya, ini kan keimanan. Ya, jadi makanya Bang, faktanya Tuhan Anda itu manusia, Bang. Itu kan menurut Anda, tapi menurut saya tidak. Terus apa dia kalau bukan Yesus bukan manusia ya dia ya? Gini, saya mau bertanya kepada kalian, siapa yang bilang Yesus itu manusia? Nah dia apa kalau bukan Efesus 2:15 Paulus? Jangan 1 Yohanes 4 nomor 2. Gini loh, kalian kan 1 Yohanes 4 nomor 2 yang bilang Bang, bukan kita Bang. Yesus sendiri yang mengaku akulah manusia. Gimana itu? Iya, enggak gini. Jangan mengkaitkan dalam agama saya dulu. Enggak. Kalian kan Anda kan bertanya, siapa yang mengatakan Yesus itu manusia? Saya jawab, Yesus sendiri. Dalam Islam. Ngapain kau cari di Islam? Di Islam itu surah Maryam ayat 19. Dia manusia. Nah, sekarang dengarkan dulu. Yohanes 8:40. Aku manusia. Emi antropos. Pengakuan Yesus. Anda kenapa mengatakan Yesus bukan manusia? Kenapa demikian? Karena lidah Anda sudah kelanjur bersekutu dengan iblis. Sibuk. Sabar. Saudara Dedi, dengarkan saya 1 menit aja. 1 menit. Sebagai pengantar perkenalan dengan saya, dengarkan. Kalau Anda pernah belajar dari kitab Kejadian sampai Meliaki, hanya ada 4 kata persekutuan yang muncul di kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan. Wah, Bang Zuma kena. Wah, oten. Kenapa kalian terguncang? Oke, sambil nunggu sapa dulu. Alex Nando, selamat malam. Agama apa Alex Nando? Cepat dijawab Alex Nando. Alex Nando agama apa? Oh, lama menjawab, saya turunkan. Loh, Abang Dazumak mana? Diculik biasa Bang Ali. Diculik oten. Aduh, gaya-gaya oten. James, kau bukan gak mau dinaik ya James. Kamu itu orang lagi ngomong, kebiasaan kau James. Orang lagi ngomong, dia ikut ngomong. Orang ngomong, dia ngomong. Makanya aku turunkan kau James. Kau tuh ya, aku bilang kalau nggak dengar kata horse saya turunkan. Yang kalian idam-idamkan itu di Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi daging, itu kan jelas Bang. Oke, saya ambil alih sedikit 1 menit. Silakan Bang. Maaf, akhi. Dad, dengarkan saya, Dad. 4 kata persekutuan muncul di kitab Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kemudian terjun ke bahasa Indonesia, dari Belanda ke Indonesia. Pertama, Ayub 34 nomor 8. Saya bacakan. Yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik. Yesaya 30 nomor 1. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Daniel 11:23. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang
dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meliputi sedikit orang-orangnya, meskipun sedikit orang-orangnya. Keempat, yang terakhir, Hosea 6:9, seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem, sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. 4 kata persekutuan, semuanya muatannya negatif. Masuk ke dalam kitab saudara, Kisah Rasul 2:42 misalnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 5:12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang yang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. 1 Korintus 1:9, Tuhan Theos yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 10 nomor 16 yang tadi. Bukankah cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 15:22, karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang hidup kembali dalam persekutuan dengan Yesus. 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Ini yang kami ingin tahu, persekutuan ini apa maksudnya? Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Theos, persekutuan dengan Kristus, dan di situ yang menjadi jamuan adalah darah dan daging. Ada apa dengan ini semua? Silakan Anda jawab. Adinda semua dilanjut. Saya nyimak. Kan saya tetep layar. Kores kena peringatan juga. Dan saya sudah bilang persekutuan. Nama begini, kalau dalam organisasi itu kan sebuah persekutuan itu artinya sebuah kelompok yang mengikuti organisasi tersebut. Jadi persekutuan dengan darah Kristus, tubuh dan darah Kristus itu artinya kami orang Kristen mau aliran apapun itu adalah persekutuan. Jadi itu yang dimaksud dengan persekutuan. Jadi apa yang mau ditanyakan? Persekutuan di sini melibatkan darah dan juga daging Yesus. Maka muncul kemudian masalah berat, masalah besar, masalah yang harus Anda pertanggungjawabkan berdasarkan iman dan juga data dalam kitab saudara. Makanya tadi ada muncul pertanyaan, sabar, muncul pertanyaan, pertumpahan darah dari tubuh Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Kenapa Anda bersekutu dalam hal darah dan dagingnya Yesus? Begini loh. Silakan, Anda jawab dulu. Ini pertumpahan darah Yesus, ini persekutuan antara orang-orang Roma, orang-orang Roma, imam-imam Yahudi dan iblis. Betul atau tidak? Jangan mengkotak-kotakan. Ini adalah persekutuan orang Kristen dunia, bukan orang Roma, bukan orang Yahudi, bukan betul. Persekutuannya itu melibatkan Yesus, darahnya dan juga dagingnya. Dari mana darah dan daging ini muncul? Orang Yahudi, darah daging itu adalah hewan, binatang. Tapi di Kristen manusia. Maka muncul pertanyaan, karya pembunuhan Yesus itu adalah karya Tuhan atau karya iblis? Karya Tuhan, itu kan coba, ada nggak yang bisa menyelesaikan ini? Saudara kita sudah mengatakan pembunuhan itu adalah karya Tuhan. Dinda Ali bisa? Oke. Kenapa? Di mana Anda bisa mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan? Karena dalam kejadian perjanjian lama itu kan sudah tertulis bahwa nanti akan datang sang Mesias, sang juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus itu yang disebut dengan firman Tuhan. Dan di mana? Di mana di kitabnya Yahudi itu di mana? Bukan kitabnya Yahudi. Kalau kami tidak mengatakan itu kitabnya, kami mengatakan bahwa itu perjanjian lama dan perjanjian Siapa yang ngajarin Anda mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama? Tanyakan saja pada Paus. Jangan ke saya. Inilah yang saya katakan, iblis itu lihai di dalam menyesatkan. Yang ngajarin kalian menyebut kitabnya orang dengan perjanjian lama itu sopo? Ini loh.
begini, saya menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak percaya Nabi Musa? Saya percaya. Ada perintah, ada tidak dalam agama Anda ada 10 perintah Allah lewat Nabi Musa, ada tidak? Diperintahkan kepada Nabi Musa untuk memegang teguh aturan-aturan yang datang kepada beliau untuk umatnya. Nah, apa isi aturan itu? Kita tidak diajarkan karena itu bukan kitab kita. Nah, itu yang salah. Seharusnya Anda itu harus. Loh. Kenapa salah? Itu kitabnya siapa? Kitabnya saya atau kitabnya Yahudi? Tunggu. Saya tanya dulu Anda. Itu kitabnya umat Islam atau kitabnya orang Yahudi? Maka dari itu saya tanya, itu kitabnya Yahudi atau kitabnya umat Islam? Jawab. Tidak ada dalam agama saya kitab Yahudi, Islam nggak ada. Hanya pertanyaan saya, ya Allah ya Karim, Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu kitabnya Bani Israel atau kitabnya umat Islam? Kan saya sudah bilang, yang Nabi Musa itu diturunkan itu tuh bukan kitab siapa-siapa, tapi dalam perjanjian lama menurut kepercayaan saya. Kok bukan diturunkan? Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Kenapa Anda mengatakan itu perjanjian lama? Loh, siapa yang mengatakan perjanjian lama? Loh, dari mana istilah perjanjian lama ini? Perjanjian lama itu dalam Nabi Musa yang diturunkan 10 perintah Allah. Makanya muncul perkataan saya, pertanyaan, siapa yang mengajarkan Anda bahwa hukum perjanjian baru yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu justru adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Paus katanya, Paus. Saya menanyakan kepada Anda, siapa yang mengajarkan Anda? Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Perintah Allah kepada Nabi Musa di dalam Al-Quran, fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Pegang kuatlah, berpegang teguhlah yang kuat terhadap hukum Taurat yang datang kepadamu wahai Musa, dan ajarkan juga kaummu untuk berpegang teguh sebaik-baiknya kepada hukum Taurat itu. Yeremia 31 nomor 31, 32, 33 sampai 36. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka Bani Israel. Itu perjanjian baru, Bung. Tapi kenapa Katolik mengatakan itu perjanjian lama? Karena Katolik ingin menjual kitab Romanya mereka kepada orang lain dengan mengatakan kitab mereka adalah perjanjian baru. Anda ini mewakili siapa mengatakan begitu? Saya mewakili Islam. Dari Islam mana? Aliran apa? Untuk apa Anda tahu? Saya tidak punya aliran, saya Islam. Berarti Anda tidak mempertanggungjawabkan diri Anda sendiri. Saya Bang Suma mempertanggungjawabkan diri saya sendiri. Sebagai Muslim saya mengatakan Kristen telah memfitnah kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Wah, berarti Anda jangan atas namakan semua Muslim loh. Awas loh. Salah tidak pernyataan saya? Kristen tidak punya kemudian legalitas mengatakan kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama. Gini loh, kita sebenarnya begini, Mas apa namanya? Gini, saya tidak sibuk dengan agama Anda ya. Begini, kenapa agama tidak sibuk dengan agama saya, tapi kitab Anda sibuk menggunakan istilah-istilah agama saya? Hah? Istilah agama Anda? Yang lahir duluan itu Kristen apa Islam? Makanya ada yang disebut pencuri. Pencuri itu adalah mau dia lahir duluan, mau dia lahir belakangan. Kalau dia mengambil punya orang, meskipun dia lebih tua, kalau mengambil punya orang tetap aja pencuri. Itu namanya munafik. Pencuri kau.
Sekarang saya tanya, apa nama sampul kitab saudara? Yang mencuri itu orang yang kemudian yang mencuri orang yang karya pertama, bukan yang karya pertama. Gimana orang? Dasar apa sampulnya? Dasar apa sampulnya? Sampulnya apa? Dasar bersekutu dengan iblis Anda itu. Sekarang sampul kitab Anda apa namanya? Kita lihat aja di akhirat nanti. Ngapain dilihat di akhirat kalau sudah nyata di dunia? Bahlul juga Anda ini. Sekarang kitab Anda itu sampulnya apa? Kitab saya kenapa? Sampulnya apa? Anda bisa baca nggak? Kan Anda tahu isinya. Tertulis Alkitab. Tertulis Alkitab. Dari mana kitab Anda mendapatkan kata Alkitab itu? Itu sudah tahu sampulnya Alkitab, kok tanya lagi. Makanya saya tanya, Kucluk, dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Kamu yang gojlok. Ingat ya, namanya seorang imam beragama tuh mulutnya harus sopan. Ya karena Anda Kucluk. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Kalau saya berbicara mengatakan Anda kucluk tapi Anda tidak kucluk, itu namanya saya salah. Memang Anda kucluk. Anda lebih konyol dan lucu serta kocak. Kucluk. Saya tanya, dari mana kitab Anda mendapatkan kata Alkitab? Kenapa itu dipertanyakan? Jawab aja. Kan saya sudah mengatakan kitab Anda itu mencuri istilah-istilah Islam. Oh, astaga, Islam lahir aja udah. Oke. Sekarang saya tanya, dari mana kata Alkitab itu Anda ambil kalau bukan dari Islam? Cari di Google, malas gue. Nenekmu kiper. Udah. Silakan diskusi yang lain, silakan. Daripada saya lempar terasi nanti di matamu, mending sama adik-adik saya. Silakan yang lain. Tapi tadi aku mau jawab dulu typing konten di bawah. Pertanyaan yang sama. Bentar dulu Dari Bang Erik. Bentar dulu Bang Erik. Aku mau jawab dulu typing konten di bawah. Katanya Tuhan gak tidur. Dia bilangin Bang Juma Tuhan gak tidur. Oten, gua kasih tahu Tuhan lu tidur. Dasar Oten. Oke, lanjut. Gini ya, maaf ya, bukan saya, cuman saya terlalu, saya sebenarnya orang Katolik itu nggak, malas aja ya bicara dengan hal-hal seperti ini. Tapi kalau bahasannya yang keluar yang kasar ya paksa emosi lah. Sebentar Bang, Anda kan ditanya tapi nggak mau jujur, kenapa sih? Jujur itu bagus loh. Lo itu ditanya dari mana abang ini mengambil di Bible itu kata Alkitab gitu loh, dari mana? Ya cari sendiri, nggak usah. Lo tuh kan nggak jujur toh. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu Bang, daripada sok-sokan cari aja sendiri. Kalau nggak tahu ya ngapain jujur katanya. Emang penipu kamu, ngapain jujur katanya. Loh, Mbak, isinya aja kalian udah tahu. Masa covernya kamu kan ditanya, tinggal jawab. Jangan nyuruh orang cari sendiri. Saya bilang kan kamu nggak tahu jawabannya, tinggal bilang nggak tahu. Ya suka-suka kami juga mencamuri agamamu. Loh, karena istilah-istilah Al-Quran itu menempel di dalam kitabmu. Tandanya Anda merusak. Gini loh, seumpamanya dalam kekeluargaan Anda perusak keluarga orang. Paham? Loh. Karena kamu curi punya saya, punya milik orang kok ambil, jadi pasti kita marah lah kamu, dicampuri lah urusanmu. Loh, siapa yang curi yang lahir? Ini kan ditanya dari mana kok ambil kata Alkitab itu, dari mana? Ditanya sama Gurunda, kan nggak bisa dijawab. Yang duluan yang ada di dunia ini tuh Alkitab Biblos kan bahasa Yunani. Apa dia bahasa Yunani itu Alkitab apa? Biblos itu buku, kumpulan buku-buku. Apa kitabmu disebut Injil? Apakah kitabmu disebut Injil? Apakah kitabmu itu dikatakan Injil? Apakah kitabmu itu dikatakan Injil? Nggak bisa jawab dia ini. Aduh. Apakah kitabmu itu dikatakan Injil? Kitab Alkitab itu umum, sedangkan Injil itu perjanjian baru. Paham gak sih Anda konteksnya? Perjanjian baru ada di Yeremia 31 nomor 31. Itu kitabnya orang Yahudi. Sejak kapan Kristen ini diadakan perjanjian baru oleh Tuhan? Sejak kapan? Sejak kapan Kristen diadakan perjanjian baru oleh Tuhan? Perjanjian baru itu hanya terkhusus kepada Bani Israel. Sejak kapan Kristen ini
Persekutuan itu adalah perjanjian barunya Kristen dengan iblis. Iblis itu suka mencampuri urusan orang, itu bernamanya iblis. Iblis itu mencuri, suka mencuri milik orang, itu iblis. Pancur, ada pancuri. Saya tanya, apakah di misalnya apa namanya? Kita campuri karena kau mencuri. Kau bilang iblis yang mencampuri, justru datang kami Roh Kudus menghampiri umat Muslim untuk meluruskan kitabmu, meluruskan otakmu yang sudah bengkok. Apakah itu dikatakan dongeng? Oh, dongeng. Jadi jawab kamu, dari mana kau dapat itu kata Alkitab itu? Kalau nggak nyuri. Kau nyuri perjanjian lama, kau curi. Semua kau curi. Nggak penting. Karena apa? Karena kalian kan udah tahu berarti nggak ada malu dong. Udah nggak ada tahu malu. isinya, udah tahu bab ayatnya. Udah tahu mencuri masih ngeyel, nggak mau ngaku ya. Nggak ada si pencuri ngaku sih, nggak ada sih. Punya otak nggak sih, Bu? Punya otak nggak? Terus dari mana kamu ambil itu? Kan ditanya tadi tuh kamu sama Gurunda, nggak bisa jawab kamu, pura-pura on. Dari mana kamu ambil itu kata itu tuh? Kristen itu ada di abad pertama di Antioquia. Sampai Islam belum datang, dengar, Islam sampai belum datangnya Islam, Kristen belum mengenal kata Alkitab. Oke? Kristen ada di Antioquia, melantik Paulus menjadi rasul. Kristen menjadikan Paulus itu adalah Mesias atau Kristus. Paulus itu Kristus bagi Kristen. Nah, sekarang dari perjalanan Kristen Roma, Yunani, ke Filipi, Kiliki, Pararang, Buaya, namakan semua ini pengajarannya Paulus sampai ke Belanda, sampai melalui penjajahan masuk ke Indonesia. Sampai di Indonesia tahun 1306 sekian, barulah kemudian di tahun 1800 sekian di Batavia pertama kali muncul di kitabnya Kristen nama Alkitab. 1800 berapa gitu lupa, di Batavia. Lembaganya diresmikan tahun 1954. Lembaga Biblos Indonesia, lembaga LAI. LAI ini boleh disebut asumsi atau apa terserah, yang jelas bukan Alkitab. Jadi kata Alkitab ini dikenal oleh Kristen hanya di Indonesia yang mengenal kata Alkitab. Kristen di Antioquia, Kristen di Roma, Kristen di Papua, di Yunani, Eropa, Afrika, itu tidak mengenal kata Alkitab. Jadi Kristen di Indonesia inilah disuguhkan sebuah kitab dari hasil curian kata-kata Islam. Di antaranya adalah kata Alkitab. Mereka tidak sadar. Oh, kami duluan. Memang kami tahu kalian pertama kali menyembah manusia itu di Antioquia. Pertama murid Paulus disebut Kristen di Antioquia sana. Di situ belum ada kata Alkitab. Oke? Paham ya di situ ya? Paham ya? Paham? Belum paham? Belum paham? Makanya kalau belum paham, tinggalkan bersekutu dengan iblis. Astaga. Yang iblis itu Anda, Pak. Kan itu cuman bahasa. Bahasa itu itu cuman bahasa. Justru karena bahasa pun Anda curi. Apalagi kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi sudah dicuri. Bahasa Al-Quran juga dicuri. Anda bisa punya apa selain Tuhan yang asalnya dari manusia? Cuman itu yang Anda punya. Terus Anda pikir di Arab sana nggak ada Kristen? Tuhannya dibunuh pula di Arab sana. Kristen ada di Arab sana, tapi kitabnya nanti ada di abad ke-9. Namanya Muqaddas. Lagi-lagi ambil kata Alkitab juga. Abad 9 baru ada itu. Alkitab Muqaddas. Alkitab Muqaddas. Itu ada di abad ke-9. Paham? Cara ceramahnya itu beda sama abad 6.
Sementara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran sebagai Alkitab itu di abad ke-7. Paham ya? Saya nggak kenal, nggak ada rasa. Ya karena ilmumu nggak ada. Loh Yesus aja kalian tidak kenal, gimana sih? Loh, saya kenal Yesus, tapi Muhammad itu siapa? Nggak tahu saya. Ya, kenapa harus saya perkenalkan samamu? Sedangkan Yesus aja kamu tidak kenal, Paulus aja kamu tidak kenal. Woi, siapa yang saya tidak kenal Yesus? Kamu kenal Paulus nggak? Ya kenal, aduh. Siapa nama bapaknya Paulus? Gini loh, Anda itu kenal. Siapa nama bapaknya Paulus? Tanya kepada bapamu. Tambah sekali lagi. Kenal katanya, ditanya siapa nama bapaknya Paulus, kencing Anda. Udah, malas, nggak ada ilmu. Aduh, kasihan deh. Kasihan deh lu nyuri-nyuri. Lu yang kasihan. Perempuan iblis. Dro, kayak yang iblis suka nyuri-nyuri. Kamu itu, ya Tuhanmu itu yang mati mempersembahkan, menebus kami orang iblis. Katolik, namanya perempuan tuh nggak seperti Anda. Katolik atau apa kek, yang penting kalian itu. Ya, hati-hati kau bicara perempuan kau. Tanpa perempuan kau nggak punya Tuhan kau. Betul. Paham kau? Kamu hargai perempuan. Tanpa perempuan kau nggak punya Tuhan kau. Jangan kau hina-hina perempuan kau. Tanpa perempuan Tuhanmu nggak ada. Kalau nggak netek Tuhan kau itu, Tuhanmu jadi pohon bonsai, nggak berkembang dia. Dia netek di perempuan. Jadi kau hargai perempuan kau. Jangan sampai kepijak mulutmu pakai telapak kaki. Gak sopan kau bicara. Kau jangan kayak Yesus, nggak pernah sopan-sopan sama mamanya. Sama mamanya setiap hari manggil perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Ini apaan ini? Si Yesus ini anak durhaka. Jaran kasihan Gerunda. Bang, sepertinya si AM ini belum kapok juga dia, Bang. Tadi baterai saya habis. Oh, tadi baterainya habis. Iya, saya ngecas dulu. Saudara AM. Ya, Bang. Boleh nggak saya minta batu sakarmu? Hah? Jangan Ki. Mau dibikin ini jimat di alun-alun. Ya nggak ngerti. Biar apa Bang? Biar apa? Ngusir nyamuk. Matius 5:42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh enggak pinjam biji sakarmu? Aku mau gantung usir nyamuk, bisa enggak? Ayatnya dulu. Kan di dalam konsep Kristen hukum Taurat itu tidak ada yang benar, tidak ada orang bisa selamat karena menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sangat berat, maka muncul ajaran kasih, muncul kemudian ajaran Kristen perjanjian baru, maka muncullah kemudian aturan Matius. Lukas 6:30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Boleh nggak? Satu biji aja, please. Hey. Mati kalau Kata Yesus begini di dalam Lukas 6:49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, ini kata Yesus. Nah sekarang Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayo, saya mau meminta biji zakar Anda.
Ingat, barang siapa yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, awas, kata Yesus. Boleh enggak minta pinjam 1 kalender aja, nanti ku kembalikan. Dong. Enggak begitu lah, Bang. Kenapa? Yang emang maksud yang berilah itu beri semuanya. Apapun. Ini nih, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah memintanya kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apakah zakar Anda itu kepunyaan Anda? Bukan, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam. Iya, pinjam sama pinjam kepunyaan Anda berupa zakar Anda sama pinjam, boleh nggak? Iya, nggak bisa, kalau dipinjam ya saya mati dong. Itu kan, berarti lebih berat ini perjanjian baru daripada perjanjian lama yang kalian katakan itu. Masa Tuhan mau memberitakan ini masalahnya firman Tuhan atau bukan? Itu masalah, ini firman Tuhan atau bukan? Iya, tapi masa Tuhan menyuruh sesuatu. Pertanyaan saya, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, ini perintahnya masakan Tuhan, berarti Anda menolak ini. Ya udahlah, udah malas. Anda tidak menjalankan perkataan Yesus. Enggak. Apa yang Yesus nyatakan itu semua pasti akan sesuai dengan tempat. Ya sudah, makanya aku pinjam, boleh nggak? Karena begini, kalau abang pinjam saya nggak punya. Wah, Bang Juma diculik. Kan gitu kan itu melawan kodrat. Wah, Bang Juma diculik. Abang Aim ini bagus juga ya, enggak ini lucu. Bang Juma diculik. Aku sapa dulu ini. Adam 17, selamat pagi, agama apa? Wih, ada 17. Mana Hawa? Mana Hawa, Adam? Udah ditanya agama. Kores standby. 2 akun Bang Juma kena. Oke. Padahal itu lucu ya, kok kenapa mereka ya? Aduh. Oh, kenapa ya. Itu kenapa ya? Keripot. Itu teman-temanmu. Oh gitu. Ya kalau saya sih ya untuk begitu-begitu sih sebenarnya saya nggak setuju, terutama teman yang tadi naik terus menghina perempuan itu saya nggak setuju dengan begitu sih. Iya, dia nggak sadar bahwa Tuhanmu ke bumi itu. Oke, Zafikri, agama apa? Cek 1 2. Ustadz, silakan. Baik, sambil menunggu guru udah naik kembali, saya mau tanya nih ke Ayem. Ayem, suara saya jelas ya? Iya, jelas. Baik, suara Ayem agak kecil sepertinya, tapi oke lah. Apakah Roh Kudusnya sedang tidak? Oke, baik. Ini Ayem. Iya, gini. Karena kan tema kita tadi, ajaran apa yang dibawa oleh Kristen sehingga mempersembahkan darah dan daging anak manusia, dan kepada siapa dipersembahkan, ya kan? Kita tarik lebih jauh lagi, ajaran siapa yang menyimbolkan Tuhan dengan binatang? Karena tidak pernah ada pengajaran nabi-nabi Israel di perjanjian lama dalam Tauratnya Musa mengajarkan Tuhan itu disimbolkan dengan binatang berjenis domba lagi. Domba itu tidak bisa diartikan malaikat, walaupun kamu katakan itu ayat alegoris, ayat metaforis, tetapi hakikatnya tetap binatang. Hanya ajaran-ajaran penyembahan pagan berhala pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Contoh, Tuhan transenden berimanen menjadi monyet, ada Hanuman namanya. Ada Tuhan transenden berimanen jadi gajah, namanya Ganesha. Sekarang ada Tuhan yang transenden berimanen menjadi domba, namanya Yesus. Ajaran siapa itu yang mengajarkan Tuhan disimbolkan dengan binatang? Silakan jawab, atau berikan saya satu ayat saja. Oke, Bang Ali, kayaknya akun kita ini lagi dipantau. Semuanya kena. Tadi Kores, Bunda Rama, Bang Juma 2 kali, Kores sekali. Nah, itu Bunda Rama kena, ini turun. Bang Eri kena, kayaknya memang diapain Oten mengreport kita. Iya, jadi setahu saya memang Oten punya grup WA. Di situ mereka berkonsolidasi itu. Negara Batu Caka. Makasih ya sahabat-sahabat semuanya. Iya Bang Juma, 8 akunnya Agus. Jadi nggak ada akun lagi Bang Juma. Aduh, ya Allah. Masya Allah, Bang Zuma.
Silakan Aim. Bisa nggak Anda jawab bahwa ada pengajaran para nabi pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang? Saya akan jawab dari salah satu ayat yang disampaikan kepada jemaat di Ibrani oleh Paulus. Dia mengutip dari Perjanjian Lama pastinya, yaitu Ibrani 9 ayat 22 ya. Baik, silakan dibaca. Ibrani ayat 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Lalu dia lanjutkan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah siapa? Dalam hukum Taurat darah siapa? Iya, makanya saya harus baca supaya adil, saya harus baca hukum Tauratnya juga kan. Gini, biar tidak terlalu lama kita membaca, saya simpulkan. Dalam hukum Taurat, persembahan penghapusan dosa itu adalah kurban yang berjenis binatang. Tidak pernah mempersembahkan anak manusia untuk dikurbankan. Saya harus baca ayat yang lain dulu nih Bang. Gini, oke, saya kerucutkan. Gini. Iya, silakan. Tipologi nubuatan bahwa Yesus adalah korban ternyata penghapus dosa. Peringatan. Alhamdulillah. Itu tertulis di dalam Yohanes 1:29. Yohanes pada pagi hari melihat Yesus, dia berkata begini, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Domba penghapus dosa. Domba penghapus dosa alias kurban. Kurban dengan domba tercatat dalam kitab Imamat pasal keempat nomor 32, jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tidak bercela. Tanpa kalian sadari, kalian sedang menghujat Yesus sebagai domba betina. Dan lebih mengerikan lagi, bagaimana sih dombanya Yesus? Bentuk dombanya itu dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dalam kitab Wahyu, pasal ke-5 ayat ke-6, dia menuliskan seperti ini. Yesus itu digambarkan dalam penglihatan Yohanes sebagai seekor anak domba, seperti disembelih, lehernya berdarah, bermata 7, bertanduk 7, mengerikan bentuknya. Shalom. Ketika saya baca kitab para nabi Israel, tidak pernah mengajarkan Tuhan disimbolkan dengan binatang, apalagi bermata 7, bertanduk 7. Ini Tuhan mengerikan ini. Bang, boleh saya jawab Bang? Sebentar saya jawab dulu ya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Boleh sweet dulu, boleh juga. Ini Niko ya, Bro Niko, sebentar ya. Karena ini tadi saya ditanyakan, jadi saya harus menyelesaikan dulu. Nanti Bro sambung boleh lah gitu ya. Ya, saya sepakat bahwa Tuhan ya, pernyataan Abang tadi saya sepakat bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan korban begitulah. Saya setuju itu, sehingga Tuhan itu harus mengambil rupa sebagai manusia. Oke, ayatnya begini. Tadi kalau Abang kutip Imamat 14 atau 15 tadi, saya akan baca Imamat 17 juga. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Jadi penekanannya adalah karena nyawa darah kurban, darah hewan ada di dalam darahnya. Ini iya, betul. Ajaran para nabi, persembahan kurban itu adalah binatang, tidak pernah mengajarkan mempersembahkan manusia, Pak. Manusia disebut makhluk juga, makhluk hidup. Waduh, Anda sedang membawa sebuah ajaran boleh mempersembahkan makhluk. Karena itu nggak heran ya ketika Hitler membantai penduduk Eropa, dia sedang mempersembahkan nyawa gitu ya. Saya hanya membaca Imamat 17 ayat 11. Ini adalah ajaran yang men-trigger orang bahwa menganggap boleh mempersembahkan manusia. Bukan, nggak ada pengajaran seperti itu. Yang nggak ada. Ada. Oke, kalau ada gimana? Tunjukkan ya. Oke ya, ini ya. Artinya tidak terbantahkan ya bahwa tidak pernah ada para nabi menyimbolkan Tuhan dengan bentuk binatang, tidak ada ya? Itu juga ada, makanya narasi saya adalah karena itu Yesus yang adalah Allah mengambil rupa sebagai manusia kan? Ya, sudah mengambil rupa sebagai manusia kok direndahkan lagi sebagai binatang. Ini gimana ceritanya ini? Boleh Bang, saya jawab Bang ya. Saya jawab ya. Silakan. Iya, bentar ya. Enggak, sekarang gini loh. Ini kan dari perjanjian lama itu kan udah ada nubuatnya tentang Yesus Kristus ya. Turun itu misinya apa itu loh? Itu kan sebenarnya cuman untuk di mana nubuatnya? Dalam perjanjian lama udah ada nubuat untuk Mesias turun itu untuk menghapus dosa, dalam arti dia emang Mesias itu tidak pernah turun menghapus dosa dalam perjanjian lama. Buat Mesias turun menghapus dosa, jangan ngada-ngada kau. Gini Bang, bentar Bang.
Ini kan Yesus ini disalib karena siapa? Setan kata kamu kan? Bukan itu. Sekarang coba fokus ke pertanyaan saya. Ajaran Nabi Israel mana pernah mengatakan Tuhan dengan simbol binatang? Jawab itu dulu. Baru kita masuk ke tema lain. Yesus disalib memang setuju nggak ada. Oke, nggak ada. Ayat sudah mengaku tidak ada. Sekarang Niko, ajaran Nabi Israel mana pernah mengatakan Tuhan disimbolkan dengan binatang? Ada nggak? Enggak, gini loh Bang. Nggak ada, oke. Sudah Yesus ya. Kristus itu turun sebagai manusia. Saya bertanya sekali lagi, jawab dengan tegas. Ajaran Nabi Israel mana pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang? Jawab. Yo, jangan begitulah. Kok jangan begitu? Gini loh, Bang. Saya bertanya dengan tulus, dengan jujur. Saya bertanya, jawab juga dengan tulus dan jujur. Saya tanya, pertanyaan saya simpel loh. Saya ulang ya dengan sangat lembut dan sangat pelan. Ajaran Israel, ajaran nabi-nabi mana yang pernah menyimbolkan dalam pengajaran mereka Tuhan itu disimbolkan dengan binatang? Berikan satu ayat saja. Itu kan kata hiasan aja Bang, domba itu kan kata hiasan loh. Mau dia hiasan, mau dia metafor, mau dia alegoris, binatang itu hakikatnya tetap binatang, domba itu hakikatnya binatang, domba itu namanya julukan ya kiasan lah. Sultan Hasanuddin juga ayam timur, ayam jantan dari timur. Yesus itu tujuan turun itu apa sih? Sekarang Anda juga ada pertanyaan kira-kira sama dengan Bang Ali. Ajaran Nabi Bani Israel mana yang mengatakan Tuhan bakal mati menebus dosa? Ayo. Nah gini loh, itu karya Tuhan atau karya setan kan gitu. Yesus Kristus kan waktu disalib bilang, Bapa ampunilah mereka apa yang mereka perbuat tidak tahu. Ajaran Nabi Bani Israel mana? Dia. Gitu loh Bang. Ya. Dengerin. Coba tunjukkan satu aja dalil ajaran Nabi Bani Israel mana yang mengatakan Tuhan bakal mati untuk menebus dosa. Justru itu kalau dia itu dia udah jadi orang Kristen Bang, orang Israel semua itu Bang. Oh ya berarti memang nggak ada ajarannya. Karena dia kagak percaya Bang. Karena dia kagak percaya makanya dia menyangkal itu Bang ya, harus paham itu. Oke, sudah jujur ya. Alhamdulillah dua narasumber Kristen berani berkata jujur. Sebentar dong. Coba birahi Roh Kudusnya diredam dulu. Jangan terlalu klimaks di awal. Bapak kan beda iman, jadi Bapak tafsirnya beda loh. Enggak, bukan tafsir. Saya nggak bicara tafsir di sini. Saya bertanya tidak ada. Tidak ada nabi-nabi Israel manapun pernah mengajarkan simbolisasi Tuhan itu dengan binatang, hanya datang dalam perjanjian baru. Kalau setan itu karya setan, kalau Tuhan tidak mengizinkan Bang, Yesus itu nggak bakal disalib Bang. Move on dulu dari karya setan, move on dulu dari salib. Yang saya tanya adalah ajaran Israel mana? Bang, kalau tanpa seizin Tuhan itu nggak bakal terjadi Bang. Waduh. Oh dia mau pengen bahas salib sekali, nanti kita balik ke situ ya. Kita ratain dulu nih soal salib. Tadi si Juma apa sih? Saya mau minum kopi resepnya Bang Zuma, kopi campur masaku plus 2 butir botrek. Bang, kalau itu karya setan, Yudas dimasukin setan karena Yudas, itu salah Bang. Kalau Tuhan tidak mengizinkan itu Yesus disalib itu gak bakal terjadi Bang. Karena emang Yesus sendiri itu yang Oke. Gini. Gua adalah seseorang yang percaya Yesus itu disalib secara perjanjian baru ya. Yesus disalib nih. Lama Bang, itu dia emang turun itu untuk itu tujuannya Bang, untuk disalibkan Bang, untuk mengampuni dosa. Yang gua kecewa. Jangan ngibul. Ya, yang gua kecewa. Itu udah semua udah ada. Iya, siap. Ya, saya menubuatkan. Iya, kita ikutin asumsi lo bahwa perjanjian lama itu menubuatkan Yesus akan mati di kayu salib ya. Lalu kemudian Yesus itu gimana lah gitu. Yang gua kecewa itu begini. Bang, yang namanya disalib karena setan. Kalau tanpa seizin Tuhan bisa gak Bang? Enggak, ya seizin Tuhan. Yesus disalib seizin Tuhan ya. Yesus disalib seizin Tuhan. Yang gua kecewa kenapa begini Bang waktu disalib? Bapak ampunilah mereka, apa yang mereka perbuat tidak tahu. Itu Bang kuncinya. Iya, makanya gue juga jadi nggak tahu tuh di sini posisinya. Lu orang disalib ya. Orang manusia normal disalib 3 hari baru meninggal. Yesus 3 jam disalib udah meninggal. Apa-apaan nanya Tuhan kok lembek begini? Bang, Yesus disalib jam 12. Kalau Yesus, Bapak itu nggak keluar dari tubuh Yesus, Bang, dia nggak bakal mati, Bang. Ya seenggaknya Bapak keluarnya 3 minggu ke depan kayak atau 1 bulan ke depan kayak. Lu apa-apa? Kok jadi koresnya? Gua nggak perlu jadi Tuhan, bre. Gua nggak perlu jadi Tuhan. Gini. Gua nggak perlu jadi Tuhan. Gua disalib 2 hari gua bisa bertahan. Nggak perlu gua pakai Tuhan-Tuhanan gua. Paku tangan gua, paku kaki gua 2 hari gua bertahan.
Kok Tuhan mati 3 jam dong meninggal? Apa aja lemah banget, cupu. Halo bang, halo. Nggak bisa dong lu ngatur Tuhan. Masa Tuhan lu atur mati? Ya kan, seenggaknya jangan di standar manusia normal kawanku. Di atasnya dong, gitu loh. 3 hari mau jawab yang 3 hari. Konsepnya nggak bisa konsep dulu, Be. Konsep dulu, Be. Apa-apaan anjir? Lu udah apa lahir nggak pakai sperma? Ya lahir nggak pakai sperma. Terus apa lagi? Ada Roh Kudus. Ada apa? Bermujizat, bisa membagikan orang mati. Disalib 3 jam meninggal. Apaan nanya Tuhan kayak begini doang kelakuannya. Ini apa namanya? Ini bad ending. Kalau Yesus yang seperti 3 lu, jam, Bang. Yesus Yang nih 3 kalau jam. lu bilang Yesus itu seperti lu bisa gak ngidupin orang mati, Be? Ya seenggaknya gue disalib 3 hari mampu gua. Bang, Lu jangan mau jawab disalib. yang 3 jam itu 3 salib gue mampu. Hidup juga bang. Ya lu kan asumsi aja itu. Nggak perlu pakai tombak udah meninggal, dibaca Yohanes. Maka ketika dia melihat Yesus, Yesus telah mati. Kemudian mereka menombak untuk memastikannya, kan gitu. Yesus disalib. Ditombak dulu. Kalau itu karya setan, gua. Ngarang-ngarang baca Yohanes ya lu, dasar takia lu. Nih, lihat Yohanes baca. Ini maksudnya makanya gue tuh, oh ya iya wajar lah dia dituhankan, lemah begini gitu. Ya, kalau dia itu sekarang gini, kalau dia mau malaikat turun aja dia turun loh, malaikat itu. Apa? Mana malaikatnya turun nggak? Janji caleg kan? Cuma omdo doang, omong doang. Nanti malaikat turun. Saya begitu, dia harus disalib, itu udah karya Tuhan, bukan karya. Iya, disalib silahkan. Tapi gua kira bakal spektakuler 3 tahun gitu baru mati. Gitu Bisa loh. iblis itu menyalip Yesus? Nggak bisa, Bre. Nah itu iblis ngebisikin Yudas, akhirnya Yesus disalib 3 jam meninggal. Itu udah izin Tuhan, Be, bukan izin. Ya udah, Tuhan mengizinkan Yesus mati 3 jam doang. Emang itu misi dia, Be. Apaan berarti? Nah, coba lu bayangin lu punya utang 1 juta, dibayar 30.000, lunas emang 1 juta. Ye, hitungannya bukan Maka dari itu, lu punya dosa berzina. Lu bukan rencana Tuhan, Lu punya dosa berzina, matinya mati abadi. Yesus cuma mati 3 jam. Apa-apa? Masa lu atur Tuhan sama lu, Be, dengan pikiran Tuhan. Makanya ini kawan-kawan Kristen ya perlu dipahami. Yesus disalib jam 12, jam 3 udah meninggal dia. Dia berteriak-teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Bayangin. Hidup 30 tahun kurang gizi dia. Kalau emang itu terjadi, masa lu yang mau ngatur Tuhan harus hari mati. Lah, gua menerima. Kristen juga harus menerima. Yesus 3 jam doang disalib udah meninggal. Harus terima itu, Bre. Iya betul. Sekarang gua tanya Be sama lu, Muhammad membelah bulan, mujizatnya kata lu. Itu manfaatnya apa membelah bulan? Ya orang-orang kafir pada kaget tuh zaman itu. Iya, membelah bulan manfaatnya apa? Orang-orang manfaatnya lu pengen tahu. Nabi Muhammad membelah bulan satu Arab Islam sekarang. Mau apa lu? Bisa menghidupkan orang mati itu ada Yesus menghidupkan orang mati disalib 3 jam udah meninggal. Palestina Kristen nggak gua tanya? Palestinanya Kristen nggak? Gua tanya kalau belah terbulan nih. Palestinanya Kristen nggak? Palestinanya gua tanya. Lebih banyak Kristen bang. Jadi apa coba? Ini sia-sia hidupnya Yesus 33 tahun sia-sia karena Palestina terbagi 2, Yahudi dan Islam. Cobalah Bre, jangan penyesat Bre, taubat. Oh, lu bayangin aja Tuhan yang benar ya, Tuhan yang benar ya, membangkitkan nabi di Israel, satu Israel Yahudi, membangkitkan nabi di Arab, satu Arab Islam. Ini Tuhan turun ke dunia di Palestina, yang Kristen malah Itali. Di mana otaknya? Baik, kalau Yesus nggak turun, lu bagaimana mengenal Tuhan? Cuma mengenal Tuhan. Oh, tanya orang Cina tahun 1 tuh abad pertama dinastihan. Pas Yesus turun di Palestina, mereka kenal nggak ada Tuhan turun di Palestina? Lu cuma mengenal ciptaannya doang. Nih, ada bumi, ada langit di ciptaan, tapi lu nggak mengenal dia. Yesus. Ya, lu mengenal Yesus. Lu mengenal Yesus. Mana akun TikToknya gue pengen tahu. Yesus bilang, berbahagialah orang yang melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu. Nah, ujung-ujungnya jiplak Islam, Tuhannya nggak kelihatan. Oh, nggak bisa gitu, Be. Kenal lagi kan? Ujung-ujungnya jiplak Islam, ujung-ujungnya. Tuhannya juga. Apa bedanya jadinya, Bre? Apa bedanya Yesus dengan Zeus, dengan Horus, dengan Osiris? Mereka punya bentuk badan manusia, turun ke bumi, beranak pinak. Ketika mati, jasadnya nggak ada di dunia. Apa bedanya Yesus? Sekarang gini. Beranak pinak sekarang gini, ya. Nabi Muhammad sebanyak 2, miliar lebih. Ya itu satu Arab Islam yang ada di dunia. Satu Arab Islam. Ya. Bantah tuh satu Arab Islam, bantah tuh. 1 miliar aja. Saya minta 1 miliar orang saja yang pernah bertemu, berpapasan, bertatap muka dengan Yesus. Ya. Lu buat juga cocokmologi. Coba perjanjian lama buktiin ke gua ada kata-kata Mesias.
Kalau di perjanjian lama ada kata-kata Mesias, gua masuk, gua apa ya? Gua ngapain? Gua ini baling-baling sampai Jakarta gua. Sekarang gua tanya, Nabi Muhammad, Nabi, ada nebuatnya nggak tentang itu apa yang terjadi di kitab? Ada, ya saya 12, Kidung Agung 516. Di Quran lu semua nabi kan ada nebuatnya tentang apa yang terjadi ke depan. Mana di mana ada di mana nabi ada nubuatan, coba mana nubuat untuk adanya Nabi Yesaya, gua tanya. Gua hitung sampai 5. 1, Nabi 2, Nabi Yesaya 3, nubuat tentang 4, ke depan. Ya. Lu gimana sih, Bebe? Katanya lu ya kores kena lagi. This is my turn. Sekarang gua tanya, kayaknya kalau menurut aku ya kayaknya ini lagi ngapain soalnya hari kiamat. Semuanya kena, Bang Eri kena, Bunda Rama kena, Kores 2 kali, Bang Juma 2 kali, Bang Juma akunnya semuanya kena. Kadrun tobat kadrun. Yang kadrun siapa? Islam datang 600 tahun setelah Tuhan kalian lahir. Islam datang 600 tahun kemudian setelah Tuhan kalian lahir. Saya tanya sekarang. 600 tahun selisih antara 600 tahun itu bukanlah hal yang baru ada gimana? Sekarang gue tanya, lu aja Tuhan lu baru ada di abad ke-7. Sekarang gua tanya, tapi Tuhanmu duluan yang jadi kadrun. Lukas 1 nomor 80. Lukas 1:80. Ya, bertambah besarlah dia di sana. Di mana? Di padang gurun. Lukas 1:80. Tuhanmu juga berasal dari kadrun. Niko bicara ganti-gantian. Halo. Supaya kita Assalamualaikum. baik-baik. Waalaikumsalam akhi Niklas. Itu apa neplos lo? Ini si Niko kenapa sih? Birahi Roh Kudusnya menggebu-gebu sekali habis minum obat nih sineplos nih. Bukan apa yang menghujat? Saya nggak menghujat. Makanya kalian itu jangan mempertuhankan makhluk. Kalau kalian tidak mau dihujat, jangan mempertuhankan makhluk. Karena sudah jelas kitabmu itu sudah menghujat Tuhanmu sendiri. Otak kalian juga sudah menghujat Tuhan kalian sendiri. Lu manusia, bagi gua tidak, karena lu nggak tahu asli Yesus itu dari mana dia datang. Menurut kalian Allah merubah menjadi manusia. Nah, manusia sama seperti kita. Coba Anda cek sendiri dalam diri Anda apa yang ada pada diri Anda. Coba apa yang ada pada diri Anda, dan itu juga ada pada diri Tuhan Anda. Oke? Yesus itu nebuat. Anda berkelamin, Tuhan Anda juga berkelamin. Oke? Selain dia, Bang. Yesus itu turun langsung, Bang, dari dunia, Bang. Anda berkelamin, Tuhan Anda juga berkelamin. Paham? Kores bangkit di menit ketiga. Gurunya mana ya? Oh, Ukti blokir. Ukti ST. Kok gak denger aku ngomong tadi? Kores, bikinkan Bang Juma akun 8 akun Bang Juma hangus. Waduh, gurunya ada akun 11 loh, 16 loh. Nggak tahu tuh, pada nggak bisa dipakai kali. Bang Juma masih live itu. Iya, itu dia. Yuk lanjut silakan, Akhi Erik, gas. Ya, oke. Makanya bro, jangan menuhankan makhluk. Begitu resikonya kalian kalau menuhankan makhluk. Karena kitab kalian sendiri juga sudah menghina Nabi Isa atau Yesus, Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu. Kalian memaksakan Tuhan jadi manusia, sama seperti kita manusia. Lihat diri kita, apa yang kita miliki dalam diri kita? Punya kelamin. Apakah kita mau ujar kalau Tuhan Anda punya kelamin juga? Tidak, salah kalian. Kenapa kalian menuhankan manusia? Karena manusia punya kelamin. Laki-laki punya burung, perempuan punya kacang kedelai. Itu. Yang mana pilih, silakan. Pilih. Itu akibatnya kalian menuhankan makhluk. Kalau kami tidak, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun, sesuai dengan di data Yesaya 46 nomor 5 dan 9. Kepada siapa kau hendak menyerupakan aku, menyamakan aku, menjadikan aku kembar? Enggak ada. Itu Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Islam sama, tidak serupa dengan apapun. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Anda pernah dilihat wajahnya, Tuhan Anda pernah dengar suaranya, dan itu terbukti menurut kalian, saya mau tanya, ada 2,5 miliar orang Kristen di dunia ini. Saya minta 500.000 orang aja yang pernah melihat wajah Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya, siapa orangnya? Ayo. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Cepat, tunjukkan kepada saya. Ujung-ujungnya apa? Tidak terlihat. Dan tidak terdengar. Itu ujung-ujungnya.
Ngapain kalian? Kalian bilang kami memfitnah, kitabmu yang memfitnah, akal sehatmu yang memfitnah. Itu. B, Yesus itu mau menyelamatkan manusia, B. Dia datang sebagai Gak manusia. perlu. Tuhan itu maha pengasih dan maha pengampun. Setiap manusia yang berdosa kepadanya, bermaksud kepadanya, tinggal kita meminta ampunan kepada dia dengan bersungguh-sungguh. Maka Tuhan akan mengampuni. Gini, analoginya, kalau Jokowi dia turun sebagai rakyat, dia turun ke bawah, dia bisa kemana rakyatnya, B? Kalau dia cuma duduk di istana aja, B. Nggak, gua Di tanya satu lu, Raja-Raja 8 nomor 16, Tuhan itu tidak akan mampu datang ke dunia. Langit tidak akan mampu menampung kedatangannya. Itu kan konsep lu, ya kan? Lu nggak bisa Satu Raja-Raja 8 nomor 16 ini kitabnya siapa, Bahlul? Lu batasin Tuhan dong begitu. Lu termos apa gagang cangkir? Lah, buktinya itu buat tentang Yesaya itu apa? Apa? Coba sebutkan di mana Yesaya, di mana? Yesaya berapa? Gua banyak, kalau selalu sebutin lu ngerti. Yesaya berapa biar kita baca di sini, biar kita bongkar. Kalau lu ahli kitab lu pasti tahu dong. Yesaya berapa? Kalau Anda sebagai orang Kristen, di mana Anda mengimani katanya Yesaya itu ada nubuatan terhadap Yesus, silakan tunjukkan datanya di mana. Katanya lu ahli kitab, masa lu nggak tahu? Yesaya berapa biar kita sama-sama buka. Biar teman-teman Anda juga tahu di bawah. Jangan Anda telan sendiri ilmu itu. Silakan buka. Ayo. Yesaya berapa? Atau saya memberitahukan kepada Anda? Yesaya itu banyak, bre. Iya, Yesaya berapa, kawan? 53? Saya nggak bawa kitab, Be. 9? 7? Jangan bilang itu karya setan lah, Be. Kalau tanpa seizin Tuhan nggak bakal, Bre. Dunia yang terjadi, Be. Coba, tanpa Be, iblis merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Tidak ada penyaliban kan? Itu menurut lu konsep lu. Dibuktinya kan di sejarah-sejarah itu di Israel ada loh. Tempat Yesus dibaringkan di kubur. Di mana? Salibnya di mana? Salibnya di mana? Ya lu datang ke Israel lah. Niko izin Niko ya, dikit aja Niko. Silakan, Bang. Dikit aja. Maksudnya gini loh Niko. Tadi saya baru masuk langsung bilang pengen menghujat. Maksudnya nggak usah lah ini pakai bahasa-bahasa kadrun gitu. Gua sering lihat lu kalau ngomong kadal gitu kan nggak enak loh. Bas-bas kadal gitu kan nggak enak, Bro. Lah emang kenyataan lu kayak gitu. Ya masa sih bas-bas kadal gitu kan, ejekan macam apa itu? Ya itu kan lu itu begini menghujat bukan kalau gua bilang kadal Yesus yang mana? Yang mana menghujat? Yang mana? Yang mana hujatan yang mana? Apa? Ayo. Itu kan buatan lu itu. Buatan siapa? Buatan Wikipedia lo ini. Wikipedia lo ini. Janganlah ngejek-ngejek kadal gitu kan gak enak, Bro. Parah. Wish. Iya. Jangan gitu. Ini kadal yang bisa jalan di atas air loh. Kalau lu cuma di negeri Mekah doang, kagak kemana-mana. Enggak, ini ada kadal yang jalan di atas air nih. Bang Neplos jangan lama-lama takut rungkat. Neplos, bisa lu begitu doang, Neplos, otak lu udah bebal. Bebal lu. Oke ya, kembali ke pertanyaan saya, minta izin sedikit. Karena Allah itu tidak kelihatan. Ya silakan Bang Ali. Iya, si Ayam tadi sudah mengaku bahwa tidak ada nabi yang pernah menyimpulkan Tuhan dengan binatang. Sekarang tinggal Niko nih. Di mana-mana nabi itu ada nubuatnya, Bos, tentang apa yang terjadi ke depan. Pertanyaan saya, seperti ini, nabi mana? Nabi mana yang pernah menyimpulkan Tuhan dengan binatang kecuali ajaran perjanjian siapa yang menyimpulkan binatang? Siapa? Yohanes 1:29. Itu kata kiasan, Bro, bukan itu. Kiasan. Kiasan dari binatang apa? Bedain lah kata kiasan sama kata. Ya sudah, kiasan dari binatang apa? Nah, bingung kan? Hewan. Ya, emang kiasan dari binatang hewan. Bagus, pintar nih. Udah ada kemajuan. Itu tadi kadal Yesus itu tadi. Domba itu kan kayak hewan. Ibarat kata tuh Yesus menggantikan domba. Aduh, mau dia alegoris, mau dia metaforis, mau dia kiasan, hakikat dari domba itu tetap binatang, Bro. Nggak bisa diartikan domba itu malaikat. Itu satu. Yang kedua, Yohanes ketika dia melihat Yesus di pagi hari berkata seperti ini, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Menghujat Yesus sebagai anak domba ini. Persoalan pentingnya, Bro. Kiasan, dia sebagai sudah kiasan. Nggak sampai di situ kiasannya si Yohanes ya. Ketika dia bermimpi atau melihat sebuah penglihatan di Pulau Patmos, lalu dia berkata seperti ini. Di tengah tahta tua-tua itu
ada seekor anak domba seperti disembelih, itu tercatat dalam kitab Wahyu. Mulu. Sekarang gue tanya. Wahyu pasal kelima ayat 6. Ada seekor anak domba seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Itu Tuhan siapa itu? Berbentuk seperti itu. Coba jawab jujur. Masih Wahyu. Bro. Tuhan siapa? Bermata 7, bertanduk 7, berbentuk domba seperti disembelih. Tuhan siapa? Ya itu kan konsep lu kan ngeliat-ngeliat. Kok konsep saya, konsep kamu itu. Lu kan otak konsep Google. Ajaran para nabi, Tuhan itu transenden, tidak terlihat, tidak bisa dijamah dengan indera terbatas manusia. Oleh ajaran kalian yang semi pagan, memaksakan yang transenden untuk berimanens. Kata Bang Salawat tadi, dipaksa untuk rendah, biar bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa punya ingus. Sama dengan aku ini sekarang, aku bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa beringus. Itu adalah sebuah konsep merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Nggak sampai di situ penghinaan kalian kepada Tuhan. Setelah kalian hina Sang Pencipta menjadi ciptaannya sendiri, kalian rendahkan lagi menjadi binatang. Jenis binatangnya apa, Bang Ali? Jenisnya domba. Dombanya berkelamin apa? Berkelamin betina. Tercatat dalam kitab Imamat 4:32. Kau dengar kalau saya ajarkan ini tidak pernah kau dapatkan di gereja. Bapak-bapak gereja nggak sampai ke sini ilmunya. Kenapa? Bapak-bapak gereja nggak sampai ke sini ilmunya. Bahwa penghinaan kalian kepada Tuhan itu sudah melampaui batas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah atas penghinaan dan penghujatan mereka kepada Tuhan. Masa Tuhan direndahkan, Tuhan bisa mati. Masa Tuhan jadi binatang sekarang? Bang Juma ini apologet Islam. Mereka perbuat tidak tahu. Assalamualaikum. Ampuni dia semua itu. Dabling Bang. Bang Zuma. Tidak ada dosa. Apologet Islam kayaknya Bang Juma deh. Yesus itu udah pas disalib dia bilang ampunilah mereka Bapak, apa yang mereka perbuat tidak tahu. Jadi yang semua di situ udah diampuni karena itu udah karya Tuhan. Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Tuhanmu lemah. Nanti dia turun sebagai hakim. Nggak bisa apa-apa gimana? Kalau dia nanti turun sebagai hakim nggak bisa apa-apa lu bilang. Tuhanmu itu mau Tuhanmu ya sabar ya. Tuhanmu lemah sehingga malaikat datang dari langit menampakkan dirinya lalu memberi kekuatan kepada Tuhan. Tuhan itu minta di-charging, Tuhan itu minta lu yang lemah bro, ya cinta sholawat, nggak bisa apa-apa, nongol aja nggak berani. Jelas di sini di Lukas 22 nomor 43 dan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Tuhan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan, ini ceritanya gimana? Niko, bisa nggak Yesus 1 bulan ndak karena dia manusia bisa. Kalau dia bukan manusia bukan baju. Coba jawab dulu. Iya dong. Bisa nggak Yesus tahan selama 1 bulan? Juma penyesat. Sekarang gua tanya lu, kalau manusia yang mau diselamatkan dia jadi manusia apa jadi binatang? Gua tanya lu. Kalau Yesus mau menyelamatkan monyet, Yesus jadi apa? Ya kalau dia menyelamatkan yang lu bilang ya dia jadi begituan. Jadi begituan apa? Menyelamatkan hewan. Jadi begituan apa? Apa manfaatnya? Kalau Yesus mau menyelamatkan babi dia jadi apa? Jadi Juma dia. Juma kan kayak babi makanya. Penyesat lo kau Juma. Sekarang Yesus melampiaskan syahwatnya, spermanya dikeluarkan dengan cara apa? Menurutmu sebagai manusia Yesus 501 mimpi basah atau dia kawin? Jawab. Niko. Cuman dititipkan Yesus saja, yang adalah manusia 100% itu melampiaskan spermanya dengan cara 501 mimpi basah atau nikah? Jawab. Sekarang gua tanya. Bukan dari nikah. Ini pertanyaan kok dijawab kuasa dengan Tuhan. Pertanyaan kok. Kuasa Niko. Tuhan dia bisa ada. Niko. Apakah kemudian Anda mengimani Tuhan itu maha besar? Wah iya dong, ngapain Tuhan lu? Yesus membesar enggak nonotnya? Ya dia sebagai manusia? Enggak, pada saat dia di surga, dia kan maha besar. Nonotnya ikut membesar atau tetap aja? Ya tidak dong, dia waktu di surga dia kuasa, nggak ada sebagai manusia. Nonotnya besar enggak? Ya itu dia roh. Yang makan ikan goreng kan bukan rabung. Ya itu kan kemanusiaan ya. Nah terangkat juga kan yang makan ikan goreng itu, betul? Wow, itu tubuh kemuliaan dong. Itu tubuh kemuliaan makan ikan goreng. Ya untuk membuktikan kalau murid-muridnya percaya kalau dia itu benar disalib dan bangkit. Ketika dia bangkit nonotnya nggak ikut. Kalau nggak begitu ya mana percaya anak bu? Ketika nggak bangkit nonotnya nggak ikut.
Cuma kau kalau nonot berbentuk roh gimana ya? Kamu itu kan Tuhanmu manusia. Masih pada orang lain ya. Tuhanmu kan manusia. Maka saya bertanya sesuai dengan kemanusiaannya. Kalau dia manusia ya dia ada. Berarti ketika dikatakan sebagai maha besar, nonotnya besar nggak? Ya lu lihatlah, gua nggak lihat. Mana gua tahu. Loh, tadi kau pertanyakan Tuhan harus dilihat. Kalau harus ngomongin titit. Lah, kan Tuhanmu punya titit. Tuhanmu punya titit atau tidak? Ya dia sebagai manusia dia punya. Nah, makanya saya tanya. Sekarang dia di surga manusia atau bukan? Ya dia sebagai tubuh kemuliaan dia udah di surga. Dia manusia atau bukan? Ayo. Nangis. Sebagai manusia. Iya, sebagai manusia dia maha besar atau tidak? Sebagai tubuh kemuliaan, sekarang sebagai manusia dia maha besar atau tidak? Wah, besar dong. Apa sih yang nggak bisa dibuat dari Tuhan? Coba. Saya tanya, nonotnya ikut maha besar atau tidak? Kau tahu dia punya nonot di atas. Sebesar yang lagi, Bang. Anda ingin mengatakan Tuhan Anda itu cacat? Sebagai manusia Tuhan Anda itu cacat. Sebagai manusia Tuhan Anda itu cacat, tidak punya nonot. Ya lu pernah lihat ya Yesus itu ada nonotnya? Gua nggak pernah lihat. Di kitab Anda dikatakan pada hari ke-8 nonotnya dicukur. Ya lu bukan Nabi Israel, lu bukan orang Israel, ngapain lu disunat? Itu kan hanya perjanjian orang Israel. Kenapa larinya ke situ? Ini kita berbicara mengenai Tuhan lo. Ya lu kan ngomongin sunat tadi. Tolong dibesarkan gambar saya biar gimana? Ini. Jangan Bang, jangan bahaya. Cuma kau menyesat Juma, tobat bakal Juma. Nah itu kan versi lu. Nggak ada tuh Yesus begitu. Mana ada Yesus begitu? Nggak ada. Itu kan hanya menghujat saja. Seperti ini gambaran Tuhanmu. Lah kalau dia sebagai manusia salahnya di mana? Enggak, gue tanya lu. Enggak salah. Yang salah itu kamu yang menyembah manusia. Lu yang salah. Lu taunya dia manusia, tapi lu nggak tahu asal usulnya. Lu dari bawah, dia dari atas. Tuhannya Yahudi itu manusia atau bukan? Lu dari bawah, dia dari atas. Tuhannya Yahudi itu manusia atau bukan? Dari telur malu. Tuhannya Yahudi manusia atau bukan? Ya Tuhannya Yahudi dia nggak percaya sama Yesus. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi manusia atau bukan? Ya dia bukan, dia nggak percaya Yesus. Bukan, Tuhannya Kristen manusia, beda. Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Beda. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhannya Kristen manusia, sama nggak? Lu jangan samain Yesus. Lu kalau lu samain Yesus sama lu bisa membangkitkan orang mati nggak? Gue tanya lu sekarang. Sekarang saya tanya samamu. Lu mau nyamain Yesus sama lu? Dengan orang Yahudi, saya tidak lawan Yesus. Yang saya ingin sadarkan itu kamu yang melanti anak orang jadi Tuhan. Ya bukan emang dia Tuhan, lu nggak sembah dia Tuhan. Dia dari Tuhan. Mana ilmunya? Dia Tuhan. Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu Tuhan? Oh iya Yesus, kamu Tuhan ya. Aku baru tahu gitu. Sekarang di dalam kitabmu dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus itu manusia itu adalah antikristus. Lu antikristus, dia turun sebagai manusia, dia Tuhan sebagai manusia, lu nggak percaya. Berarti dia manusia. Dia manusia. Berarti itu Yesus manusia. Iya, lu dia kenapa kau tuhankan kalau dia manusia? Dia turun sebagai manusia, lu nggak percaya. Saya percaya dia manusia. Sekarang kenapa kamu tuhankan? Kalau kamu percaya Yesus itu manusia, kenapa kamu tuhankan? Kok Yesus dia datang sebagai manusia, tapi kalau kamu percaya dia manusia, kenapa kamu tuhankan? Dalam diri dia ada roh lo, roh kebenaran. Ya, itu yang punya roh kebenaran cuman Yesus ya. Dia nggak punya dosa, lu punya dosa. Kalau dia punya roh kebenaran, kenapa dia memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Kenapa dia menebus dosa? Karena dia nggak punya dosa. Masa di mana dia menebus dosa? Di mana dia menebus dosa? Di mana? Ya kalau dia misalnya dia orang berdosa, nggak mungkin menebus orang yang berdosa karena di mana Yesus menebus dosa? Lah, dia kan udah bilang cawan ini itu dalam perjanjian gimana sih? Makanlah roti, pembunuhan terhadap Yesus di atas tiang salib itu menghapuskan dosa atau menyebabkan dosa? Kok menyebabkan dosa? Sekarang gue tanya. Kan ada perintahnya. Ada perintahnya. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh. Itu kan apa?
Itu kan dari hukum Taurat. Gimana sih? Jangan Nah membunuh. justru itulah saya tanya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa? Tidak. Tidak apa? Menghapus dosa. Tidak Mengampuni apa? dosa. Di mana ada tertulis bahwa membunuh? Di mana tertulis membunuh adalah menghapuskan dosa? Di mana? Juma, gua tanya lu. Sekarang kalau Yesus itu Di bilang mana tertulis membunuh adalah penghapus dosa? itu kan kalau lu membunuh, kalau Yesus kan memang menyerahkan dari dirinya sendiri. Di mana dia menyerahkan dirinya Yesus emang sementara dia dibunuh. ditangkap? Kapan Yesus dibunuh? Kalau Yesus Yesus itu nggak bakal bisa dibunuh kalau dia nggak nyerahin diri, bro. Ya, Juma. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus bunuh diri? Ya, dia menyerahkan dirinya. Berarti dia bunuh Makanya diri. Dia bangkit. Emang Berarti itu udah dia bunuh konsepnya. diri. Emang Berarti udah ada Yesus bunuh nubuatnya. diri. Yesus itu Berarti buat apa, Yesus gua tanya? bunuh diri. Yesus turun ke dunia buat apa? Yesus Misinya bunuh buat apa, diri gua tanya. atau dibunuh? Kalau dia cuma sekedar nabi, ngapain dia Yesus harus bunuh turun? diri atau dibunuh? Kalau dia sekedar nabi, ngapain dia harus turun? Bisa menyuruh nabi-nabi yang lain. Ngapain dia harus turun? Kena lagi, habis sudah. Astagfirullahaladzim. Bang Juma. Kena lagi. Aduh, ya Allah ya Robin. Kores, Bang Ali. Kores, Bang Ali. Nah, udah ramah. Silakan. Siapa lagi? Siapa? Tinggal siapa? Siapa nih? Tinggal ini si Sarutobi. Kores. Sarutobi. Siapa masuk? Bang Kores atau siapa nih? Kores silakan. Oh iya. Siapa? Aku aja. Oh ya udah. Masuk Bang. Mana tadi si ini penyembah? Udah kena peringatan sekali 3 Bang Juma, dia sama si penyembah batu. Bang Erik. Oh. Sekali 3 orang itu kenanya. Tuhan Yang mana penghujat? Ini Sarutobi. Gak ada. Ini si Ed yang penghujat Ed. Masa iya penghujatnya? Coba kita. Dia typingnya menghujat. Oh gitu. Coba gua tanya dulu. Gimana kesan dan pesannya menyembah penis Kristus? Jangan ngomong kayak gitu kali ya, Kres. Biar aman, Res. Enggak, kalau yang sebelah. No. Berikan Jangan ngomong gitu kali, Bunda Rama. Berikan bukti Takutnya kena. Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Kemudian Muhammad membelah bulan. Itu siapa yang lihat? Kamu ditanyain tadi, jawab dulu. Suruh jawab dulu Bang Kores tadi. Kemudian menulis sampai membuat jadi Al-Quran. Kayak buktinya tuh kayak gimana sih coba? Pas saya lihat Tuhan, buktinya siapa itu? Kayak gimana? Gua bingung. Dulu daripada Muslim. Iya, gua tahu yang menyembah penis Kristus itu lebih dulu ada. Cuma yang gua pengen tahu, ketika saya melihat Tuhan itu siapa saksinya? Nah, sedangkan yang dibuat di Mekah itu adalah di situ kan dulu pagan tuh, penyembahan berhala di situ tuh. Ya, yang pagan itu yang penyembah Zeus kan. Zeus sama Yesus mirip-mirip tuh. Iya, tapi kan udah diakui nih ya. Kalau gitu siapa yang pagan? Di situ kan siapa Tuhannya yang berkelamin? Kristen. Tuhannya ada penisnya. Nah, kalian gimana kesan dan pesannya ketika menyembah penis itu? Bukan sebenarnya, Bre. Sebenarnya itu lu nggak mau ngaku gitu. Kalau lu menyembah penisnya Kristus itu gue pengen tahu kesan dan pesannya. Nah, terus pesan dan kesannya menyembah penis Kristus tuh gimana rasanya? 72 bidadari itu gimana? Terus yang enak. Yang ada di enak. Kalau misalnya mengawini 72 bidadari enak. Kalau di surga lu ketika lu mengawini Yesus itu gimana rasanya? Nah, kemudian yang batu yang kemudian lagi dijawab dulu. Kalau gua kan bidadari enak. Kalau lu mengawini Yesus gimana rasanya? Ketika lu mengawini Yesus, lu mau ngeluarin di mana? Di punggungnya atau di mukanya? Gua pengen tahu coba. Kenapa harus dicium? Dijawab dong. Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7. Bersukacitalah dan berbahagialah karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya kan? Nah, jadi kan orang Kristen pada pakai jas tuh meninggalnya. Artinya apa? Itu siap-siap untuk perkawinan anak domba. Pertanyaan gua, ketika lu mengawini Yesus, lu mau dikeluarin di mana? Di punggung atau di mukanya? Dijawab dong. Sekarang gini. Dijawab, malu. Aib ya. Bukannya